Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana akhirnya Shi Hao menyetujui untuk menikahi Yun Shi di Desa Batu. Ketika dalam acara pernikahan tiba-tiba Shi Hao mendapatkan daunnya dan menerobos ke alam makhluk tertinggi. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Shi Hao tidak terburu-buru untuk kembali ke Desa Batu. Dia pertama kali memasuki alam dewa kekosongan untuk melihat kakek burung dan tetua koin. Dua kentut tua, apakah kamu ingat? Apa sebenarnya peti kayu busuk itu? Latar belakangnya seperti apa? Shi Hao bertanya. Itu karena kali ini, dia melihat peti yang mirip dengan origin ancient artefak di alam yang lebih tinggi, jadi dia menjadi lebih tertarik pada peti kayu busuk yang dia pegang. Dia tidak berani bertanya kepada penguasa wilayah terlarang, karena dia merasa sedikit menahan rasa takut terhadapnya, masih waspada. Orang harus memahami bahwa peti kayu busuk itu adalah sesuatu yang bahkan ingin diperoleh Xu Tuo dan Anlan. Itu adalah sesuatu yang mereka lakukan dengan susah payah, bersedia membayar harga berapapun untuk mendapatkannya. Penguasa wilayah terlarang mungkin persis seperti itu sebelumnya. Meskipun dia adalah jejak yang hancur sekarang, tidak dapat bangkit kembali, Shi Hao masih tidak berani bertindak terlalu sembrono. Jika peti kayu busuk itu memiliki keanehan, dia takut penguasa wilayah terlarang akan mengembangkan reaksi aneh. Pada saat yang sama, dia ingin agar kakek burung dan tetua koin membantunya memikirkan hal ini, mencari tahu apakah penguasa wilayah terlarang itu tidak berbahaya. Jika kedua tetua ini dapat mengingat lebih banyak hal tentang masa lalu, maka dia bisa mendapatkan jawaban yang akan membuatnya merasa lebih lega. Peti kayu yang busuk jelas tidak normal. Kami merasakan semacam kegelisahan dari dalam diri kami, tetapi kami tidak dapat mengingat apa itu. Tuan wilayah terlarang itu, waspadalah terhadapnya untuk saat ini, jangan beri dia peti kayu busuk ini. Inilah yang dikatakan kedua lelaki tua itu, ekspresi mereka serius. Shi Hao tetap tinggal, pikirannya tenang, tidak berlari kemana-mana. Dia fokus pada peningkatan kultivasinya sendiri, biarkan dirinya benar-benar menjadi seperti ikan yang berubah menjadi naga. Situasinya mendesak, dunia ini tidak lagi damai, tidak seperti masa damai sebelumnya. Jika dia seorang manusia, maka itu adalah satu hal, dia tidak punya pilihan, tetapi dia memiliki bakat yang hebat, memiliki harapan untuk bangkit. Pembusukan kegelapan dimulai, serta kekacauan besar paling menakutkan dalam sejarah yang masih akan datang, pertikaian berdarah. Ini adalah pemanggilan kematian, cukup untuk membuat seseorang mati lemas. Di usia seperti ini, selama seseorang adalah seorang kultivator, siapa yang tidak ingin melindungi diri mereka sendiri, menjadi lebih kuat, mengubah nasib mereka seperti ini? Shi Hao berkultivasi dengan pahit, dengan sungguh-sungguh merenungkan jalannya sendiri yang hebat. Dia ingin bangkit di dunia yang kacau ini, untuk membantai langit dan buminya sendiri di masa depan. Apa yang dia dambakan adalah kemampuan untuk hidup melalui zaman kekacauan ini, melindungi orang-orang di sisinya. Dia harus cukup kuat untuk melindungi kedamaian dan ketenangan Desa Batu, tidak ingin orang yang dia cintai mati dengan menyedihkan. Dia tidak mau melihat dunia besar itu layu, karena di sana hanya tinggal tanah yang hangus dan tulang kering yang tersisa. Namun, dia tidak tahu apakah dia benar-benar bisa berhasil. Masa depan terlalu kejam. Bahkan jika dia telah melihat sudut masa depan, itu tetap tidak dapat dipercaya. Itu karena tidak ada ramalan yang bisa dianggap nyata. Hal-hal yang belum terjadi, tidak ada yang yakin pasti akan terjadi. Terlebih lagi, saat itu, sudut masa depan yang dia lihat, situasinya juga tidak terlalu bagus. Meskipun dia hidup, itu suram, dia tidak berdaya, sebuah tragedi besar. Tidak peduli berapa tahun berlalu, dia masih tidak akan melupakan sudut masa depan yang kejam yang dia lihat. Seluruh dunia sunyi, semua kehidupan punah, semua orang terbunuh dalam pertempuran. Dia adalah satu-satunya yang berhasil melewatinya, sendirian. Di belakangnya ada sisa-sisa pohon willow hitam yang hangus, tidak ada yang tersisa. Setiap kali dia memikirkan hal ini, hatinya akan sakit, sulit baginya untuk menekan perasaan ini. Dia akan merasa sangat tercekik, satu-satunya sumber ketakutan ini. Dia tidak mau percaya, dia juga tidak berani percaya masa depan itu. Dia selalu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ada cara untuk membalikkan situasi. Kemudian, Shi Hao telah meminta pendapat beberapa individu yang tangguh, juga meminta bimbingan mereka, misalnya, Tetua Agung Meng Tianzheng. Namun, mereka tampaknya tidak terlalu khawatir, mengatakan kepadanya bahwa hal-hal yang belum terjadi tidak akan pernah menjadi kesimpulan. Terlepas dari ini, menurut kesimpulan mereka, bahkan jika hal seperti itu terjadi, apa yang Shi Hao lihat bukanlah adegan pamungkas terakhir. Itu karena pada akhirnya, dia melangkah ke surga, menginjak puncak dao ilahi, tetapi kemudian melangkah lebih jauh. Ini berarti bahwa semuanya belum selesai. Sementara itu, ini membuat pikiran Shi Hao semakin bergetar. Tidak ada adegan pamungkas, namun sudah seperti ini, apa yang akan dia alami di masa depan? Seolah-olah semuanya tertutup bayangan, petunjuk muncul dari waktu ke waktu.
Bagaimana dia bisa merasa damai? Dia ingin menjadi cukup kuat sampai pada titik di mana dia benar-benar bisa membalikkan segalanya. Ini terutama terjadi ketika dia pergi ke alam yang lebih tinggi, melihat makhluk-makhluk kegelapan, melihat tentara immortal domain bergerak keluar, membuatnya semakin merasa bahwa kultivasinya saat ini tidak cukup. Aku ingin menjadi lebih kuat. Di hutan belantara yang luas, Shi Hao mengeluarkan raungan besar, suaranya membelah langit. Untungnya, tempat ini cukup jauh dari desa, atau ketika jenis riak dao besar ini dilepaskan, akan ada masalah besar. Namun, dia dengan cepat mengendalikan dirinya sendiri, mengarahkan suara surgawinya keluar angkasa, membiarkannya beriak di surga. Shi Hao menghela nafas. Tanah alam bawah ini terlalu lemah untuknya. Sebuah kecelakaan tunggal dan dia mungkin berakhir memprovokasi bencana besar. Ini benar-benar bukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Tidak hanya dao besar itu cacat, bahkan bumi besar di bawah kakinya dengan mudah runtuh. Dao besar yang cacat adalah batu asahan bagi aku untuk mengasah diri. Aku akan mulai dari diri aku sendiri, menggunakan tubuh sebagai benih, terus menerobos dan menjadi lebih kuat. Namun, kemana dia bisa pergi yang cukup kokoh? Shi Hao melihat ke arah perbatasan 8 wilayah. Dia bisa membantai jalannya ke kekacauan utama, badai menghancurkan daerah-daerah itu, kekosongan tidak stabil, dengan mudah menghasilkan celah kekosongan besar yang melenyapkan para kultivator. Mungkin hanya jenis tanah kultivasi ini yang cocok untuknya. Shi Hao mewujudkan kata-katanya. Dia menerobos dinding ranah, membantai jalannya ke kekacauan utama, menggunakan badai energi paling kacau untuk memperbaiki tubuhnya, membantu kultivasinya. Dia memiliki kitab suci kuno dan metode rahasia, memahami metode hebat yang luar biasa. Selain itu, ia memiliki tubuh sebagai jalur benih. Kekurangannya adalah pembaptisan waktu, serta pemahaman yang diperoleh dari menenangkan hati. Shi Hao memusatkan semua perhatiannya, tetapi ini juga tidak bisa dianggap sebagai kultivasi pengasingan yang pahit. Dia kembali ke desa dari waktu ke waktu. Dia ingin mencari orang untuk bertukar petunjuk. Setelah setiap waktu yang ditentukan, dia akan kembali, menuju ke penjara gelap Void God Realm untuk menguji pencapaiannya, bertarung dengan intens melawan keberadaan yang disegel dalam bejana ubin itu, bertarung dengan berdarah melawan patung-patung batu tertinggi yang diikat oleh rantai. Selain itu, dari waktu ke waktu, dia akan menuju ke wilayah terbatas kehidupan yang tandus untuk menerima siksaan dari penguasa wilayah yang dibatasi kehidupan, misalnya, membiarkan kutukan penghancur abadi berkobar. Sementara itu, baru-baru ini, dia bahkan mulai bersentuhan dengan darah kegelapan, mempertaruhkan nyawanya untuk memperbaiki jalur daonya yang hebat. Apa yang disebut abadi melalui jutaan dan jutaan usia? Apa yang abadi? Semua itu diperoleh melalui pertempuran. Pedangku akan menembus segala usia, tinjuku menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan. Shi Hao bersumpah. Dia melepaskan raungan rendah, memperkuat keyakinannya. Pedang apa yang menebas segala usia, menekan masa lalu, sekarang, dan masa depan, bocah busuk, kembali ke sini. Usiamu tidak semudah itu lagi, sudah waktunya bagimu untuk mendapatkan seorang istri. Sementara Shi Hao sedang bekerja, mengaduk-aduk dirinya sendiri, seseorang berdeham di belakangnya, segera membuatnya menjadi kaku, seolah-olah segel telah ditempatkan di tubuhnya. Awalnya, dia penuh dengan semangat juang, namun sekarang, semuanya dihancurkan dengan kejam. Dunia itu hebat, tetapi ibu tua masih yang paling kuat. Di belakang Shi Hao tepatnya adalah ibunya. Dia berdeham, memanggilnya begitu saja. Dia memanggil ibu tuanya, tetapi dalam kenyataannya, Qin Yining masih sangat muda, di masa jayanya, usianya tidak terlalu besar. Selain itu, dia adalah seorang kultivator, dan kultivasinya tidak lemah. Baru-baru ini, dia selalu khawatir, takut bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Shi Hao, berharap dia menikah lebih awal dan menetap, meninggalkan ahli waris. Itu karena putra sulungnya ini benar-benar pandai menyebabkan masalah, kultivasinya mungkin menghilang, namun dia masih sangat gelisah, berlari ke alam yang lebih tinggi ketika dia tidak memiliki hal yang lebih baik untuk dilakukan. Ini terutama terjadi ketika dia mendengar bahwa Shi Hao benar-benar bertarung melawan makhluk kegelapan, apalagi sekarang belum menyerah. Aku tidak peduli seberapa tinggi ambisimu, kamu adalah anakku, jadi kamu harus menikah. Qin Yining biasanya sangat lembut, istri yang baik dan ibu yang penyayang, tetapi saat ini, dia sedikit kesal, jarang menggunakan otoritas besarnya sebagai ibu tua terkuat di dunia ini. Dia takut, khawatir, berharap pernikahan bisa membuat Shi Hao menjadi sedikit lebih damai, berharap dia tidak mengambil banyak risiko, untuk tidak melawan makhluk kegelapan itu sendirian. Ada beberapa hal yang Shi Hao tidak jelaskan terlalu jelas kepada mereka, takut mereka semua akan khawatir. Itulah mengapa Qin Yining tidak mengerti dengan baik, hanya merasa bahwa hidup ini sangat damai sekarang, bahwa putra sulungnya menjadi terlalu liar. Bu, kamu tahu bahwa aku ingin mengejar Dao Agung, berharap untuk mengabaikan sungai waktu yang panjang bahkan setelah berabad-abad berlalu, menyaksikan era besar naik dan turun, kata Shi Hao. Aku tahu,
Tapi nama keluargamu adalah Shi, dan kamu telah mencapai usia pernikahan, jadi kamu harus meninggalkan ahli waris. Ibu tua masih yang paling kuat, mengatakan ini dengan dominan. Nak, kamu harus mempertimbangkan masalah ini. Sebagai anak mereka, kamu harus memahami bagaimana perasaan orang tua kamu. Kali ini, bahkan kepala klan tua yang baik hati Shi Yunfeng angkat bicara. Kepala kakek, Shi Hao melebarkan mulutnya. Kenyataannya, bukan hanya mereka, bahkan orang lain di desa batu berharap dia menikah, meninggalkan keturunan. Ini terutama terjadi ketika bahkan murid naga merah itu mencibir, mengejeknya, mendorongnya untuk menikah lebih awal, untuk menetap dengan damai di desa batu, tidak keluar dan memprovokasi masalah sepanjang waktu. Akibatnya, naga ini ditendang terbang, jeritan menyedihkan bergema di udara. Tubuhnya berputar ke kejauhan, menghilang ke cakrawala. Bu, kamu harus tahu bahwa aku bahkan pernah bertemu putri-putri dari istana kekaisaran yang berumur panjang, bersentuhan dengan mutiara keluarga abadi, namun hatiku tidak pernah tergerak. Kamu ingin aku memilih pendamping Dao sekarang? Sulit bagi aku untuk segera menemukan yang cocok. Shi Hao berusaha mencari alasan. Bukankah ada satu di sana? Qin Yining berkata pelan, tapi agak tegas, menunjuk Yun Shi yang baru saja kembali dari mengambil obat-obatan di hutan belantara yang luas. Tuan, aku sudah kembali lagi. Di cakrawala, seekor naga merah berubah menjadi seberkas cahaya warna-warni merah, melompat-lompat, penuh kegembiraan, seolah-olah dia dengan sengaja mengejek Shi Hao, kembali seperti seberkas kilat. Terlebih lagi, ketika dia melihat Yun Shi di depan desa, dia tertawa jahat, memanggilnya ibu bela diri. Akibatnya, dia terbang keluar lagi, kali ini, ketika dia ditendang oleh Shi Hao, kakinya dengan cepat membesar, menjadi seperti gunung, menendangnya ke siapa yang tahu di mana. Wei, dia langsung pingsan, tidak ada tanda-tanda dia ditemukan selama beberapa hari. Kulit Yun Shi baik-baik saja seperti batu giok. Namun, dia agak tenang. Sejak gadis ini mengikutinya ke alam yang lebih rendah, setelah mengatakan dia akan menjaga Shi Hao, pikirannya telah damai, memiliki jenis temperamen yang menyendiri dan dunia lain, seolah-olah seorang abadi yang diasingkan mendarat di alam manusia. Shi Hao pasti tidak bisa menolak Yun Shi di depan wajahnya. Meskipun dia baru saja kembali setelah mengambil obat-obatan dari hutan belantara yang luas, tidak mendengar kata-kata itu, ini adalah gadis yang cerdas, mampu menebak kebenaran hanya dari beberapa petunjuk. Kenyataannya, ketika dia melihat tatapan lembut Qin Yining, serta mengingat perawatan dan perawatan baru-baru ini, Yun Shi sudah lama memperhatikan apa yang sedang terjadi. Katakan sekarang, siapa sebenarnya yang akan kamu pilih? Qin Yining diam-diam bertanya. Shi Hao tercengang. Ini bukan masalah siapa yang dia pilih, melainkan ada lubang di hatinya yang tidak bisa dia keluari. Belum lama sejak pertempuran besar perbatasan Desolate telah berakhir, kurang dari setengah tahun. Tetua Agung Meng Tianzeng meninggal dalam pertempuran, terlebih lagi, Huo Ling-er ditangkap bersama dengan semua provinsi Xin, jatuh ke sisi lain, tidak diketahui apakah dia masih hidup. Aku tahu bahwa kamu memiliki banyak pikiran yang membebani pikiran kamu, tidak dapat segera melepaskan hal-hal itu, tetapi orang-orang itu telah meninggal, selamanya tidak dapat kembali. Kami harus melihat ke depan. Qin Yining menyarankan. Menurut pendapat Qin Yining, Huo Ling-er tidak bisa kembali, atau bahkan bisa dikatakan sudah mati. Apakah Anlan orang yang baik? Apakah dia akan meninggalkan mulut hidup setelah merebut provinsi Xin? Terlebih lagi, bahkan jika benar-benar ada keajaiban, bahkan jika Huo Ling-er masih hidup, tidak mati, apa gunanya itu? Sekarang, kedua dunia terisolasi satu sama lain, parit surgawi di antara keduanya yang tidak mungkin dilintasi. Pertempuran besar Desolate Border telah berakhir, kedua belah pihak benar-benar terputus. Jika kedua belah pihak ingin bertemu lagi, maka itu akan menjadi waktu yang sangat lama, mungkin era yang hebat. Hidup baik-baik saja, jika dia mati, maka dia mati. Wei, mereka tidak memiliki karma untuk bertemu lagi dalam kehidupan ini. Qin Yining juga merasa menyesal, khawatir Shi Hao tidak bisa melepaskan hal-hal ini, itulah sebabnya dia ingin dia menikah sesegera mungkin, melupakan ketidakbahagiaan, menghilangkan kepahitan. Beri aku sedikit waktu lagi. Shi Hao pergi, tidak kembali, menuju ke kekacauan utama untuk berkultivasi. Huo Ling-er adalah gadis yang baik, tetapi kalian berdua sudah tidak lagi berbagi karma apapun. Qin Yining menghela nafas dari belakang. Dia ditarik kembali oleh Shi Ziling. Tidak ada yang mengerti putra seseorang lebih baik daripada ayahnya. Shi Ziling tahu bahwa putranya tidak akan melupakan apa yang terjadi, tidak peduli apa yang mereka katakan. Mungkin dia bahkan menggunakan jenis penyesalan ini untuk memotivasi dirinya sendiri. Dalam beberapa tahun berikutnya, Shi Hao selalu berkultivasi dengan pahit, keterampilan daunnya terus meningkat, terus berkembang, cepat sampai membuat orang ngeri. Seseorang harus memahami bahwa pada usianya, mencapai puncak self-release realm benar-benar tidak pernah terdengar sejak zaman kuno. Langkah maju lainnya dan dia akan menyentuh wilayah makhluk tertinggi.
Kecepatan evolusi makhluk kegelapan harus diabaikan, karena jenis peningkatan kekuatan itu tidak normal, tidak diperoleh melalui kultivasi sendiri. Shi Hao benar-benar mengembangkan keterampilannya sendiri, kecakapan bertarungnya mencengangkan. Setelah bertahun-tahun, dia terus menerobos, selalu maju, kekuatannya menjadi semakin besar. Hari itu, suara besar terdengar dalam kekacauan utama. Dia sepenuhnya mengkonsolidasikan kultivasinya di alam rilis diri, sudah mencapai tingkat yang sempurna, di puncak mutlak alam ini. Jenis pencapaian ini, jika beritanya tersebar, itu akan mengguncang alam yang lebih tinggi. Tak satu pun dari mereka akan mengharapkan seseorang di alam yang lebih rendah berada di ambang mencapai alam makhluk tertinggi di usia yang begitu muda. Dapat dikatakan bahwa itu belum pernah terlihat sebelumnya di 9 surga 10 bumi. Itu sangat mencengangkan, mengguncang dunia. Pada tahun berikutnya, ia mencoba menerobos untuk mencapai domain puncak Mortal Dao. Aku hanya sedikit, mengapa aku tidak bisa memasuki level ini? Shi Hao mengerutkan kening. Dia ingin bergegas ke alam makhluk tertinggi, tetapi dia gagal. Dia tidak bisa terus maju dari tingkat pelepasan diri yang sempurna. Dia menuju kembali ke desa batu, dan kemudian pergi untuk meredam dirinya sendiri di alam dewa kekosongan, menghadapi makhluk-makhluk tersegel itu lagi. Sayangnya, efeknya tidak terlalu terlihat, masih tidak bisa menembus. Selama waktu ini, Qin Yining mengangkat topik yang sama lagi, berharap dia meninggalkan pewaris, untuk tidak menyesal. Orang-orang desa batu juga sangat berharap. Bakat Shi Hao adalah sesuatu yang bisa dilihat siapapun, jadi mereka semua berharap dia menikah dan meninggalkan pewaris, meninggalkan beberapa garis keturunan di desa batu. Shi Hao tersenyum, mengacaukan jalannya lagi. Sepertinya jalannya di alam bawah telah mencapai batasnya. Sekarang setelah beberapa tahun berlalu, dia ingin memasuki 3.000 provinsi lagi, melihat apa yang terjadi dengan bencana kegelapan. Pada saat yang sama, dia ingin mencari beberapa peluang, melihat apakah dia bisa menerobos di alam yang lebih tinggi. Ketika Shi Hao memasuki 3.000 provinsi lagi, dia sangat terkejut. Medan perang itu kejam, pasukan domain abadi sangat menderita, sementara wilayah kegelapan telah membesar berkali-kali. Bukan hanya 3.000 provinsi di mana kegelapan merajalela, menempati 1 hingga 2.000 provinsi daratan. Terlepas dari ini, bencana kembali, muncul di bagian lain dari 9 surga 10 bumi satu demi satu. Sekarang, ini tidak lagi terbatas hanya pada 3.000 provinsi, benua kuno lainnya juga seperti ini, sudah menghasilkan materi gelap. Sebuah bencana yang mengerikan turun. Domain abadi tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak pasukan. Selama periode ini, pembantaian terjadi terus-menerus, para kultivator dari semua pihak menderita kerugian besar. Selama beberapa tahun terakhir, pertumpahan darah menumpuk, mayat tidak terhitung, semuanya disebabkan oleh pembantaian. Shi Hao benar-benar ngeri saat dia mengambil semuanya. Dia mendengar bahwa bahkan ada makhluk abadi yang mati dalam pertempuran. Jenis konfrontasi jalan buntu ini sangat menakutkan dan intens, kedua belah pihak saling membantai dengan kejam. Makhluk kegelapan primordial yang menakutkan muncul, berdarah besi dan kejam, niat membunuh meluap ke langit. Shi Hao tidak ikut serta dalam hal ini, hanya mengambil tindakan dari waktu ke waktu sepanjang jalan untuk mengukur makhluk kegelapan ini. Dia tidak ingin melepaskan pembantaian sekarang. Saat ini, itu masih periode hibernasinya. Dengan kultivasinya, dia tidak bisa mengubah apapun bahkan jika dia bergabung. Hanya ketika dia cukup kuat, ketika satu pedang bisa membuka medan perang yang gelap, barulah itu akan berarti. Sepanjang jalan, Shi Hao masih mencoba menerobos, mencari peluang. Dia ingin memasuki alam makhluk tertinggi. Sayangnya, semuanya tidak berjalan mulus, dia tidak bisa berhasil, masih terjebak di puncak self-release realm. Shi Hao agak kecewa. Dia hanya tidak tahu mengapa dia tidak bisa menembus penghalang ini. Jika orang lain tahu dia memikirkan ini, mereka pasti akan tercengang dan mengutuknya. Dia benar-benar terlalu serakah? Dari masa lalu yang jauh sampai sekarang, tidak ada makhluk tertinggi di bawah usia 500 tahun. Sementara itu, berapa umurnya sekarang? Masa kultivasinya terlalu kurang. Bahkan individu yang paling menakjubkan di zaman kuno, mereka yang berkultivasi tercepat, terus-menerus memecahkan rekor, harus menggunakan waktu beberapa abad, dan ini adalah prestasi yang ajaib. Sementara itu, saat ini, Shi Hao, di mata para pendahulu, terlalu lembut, terlalu muda, namun kultivasinya sudah mengejutkan dunia. Tidak, ini tidak akan berhasil, aku ingin menerobos. Pada akhirnya, Shi Hao keluar lagi, kembali ke alam bawah, berkultivasi dengan pahit lagi. Dalam sekejap mata, beberapa tahun lagi berlalu. Shi Hao sekarang berkultivasi selama 10 tahun secara total di alam bawah. Dia berada di level sempurna dari self-release realm, tidak bisa maju lebih jauh, mencapai batas absolut. Dia sebelumnya telah memandu kesengsaraan petir berkali-kali, mencoba membantu dengan terobosannya sendiri, tetapi itu masih tidak berguna. Alam makhluk tertinggi tidak bisa disentuh. Sampai-sampai, karena dia dengan paksa mencoba menerobos, ada 2 kali dia hampir mati. Suatu kali,
Dia memicu keruntuhan besar dalam kekacauan utama, dagingnya membusuk, di lain waktu di langit berbintang, tubuhnya hancur berantakan, pecah inci demi inci, membuat banyak bintang menghilang selamanya. Shi Hao mencapai fase kemacetan. Dia tahu bahwa jalannya benar-benar tidak mudah untuk dilanjutkan. Jika dia ingin menjadi makhluk tertinggi termuda, sepertinya tidak mungkin. Namun, dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak ingin maju hanya setelah beberapa abad. Dia hanya ingin memecahkan rekor, menciptakan keajaiban. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Pada akhirnya, karena ketidakberdayaan, dia mencari penguasa wilayah terlarang. Awalnya, dia sangat sombong, berharap untuk menerobos kemacetan ini sendirian, untuk maju dengan berani, benar-benar bangkit di tengah hal yang mustahil. Namun sekarang, dia pergi untuk mencari bimbingan. Dia tidak mengerti. Mengapa meskipun dia begitu kuat, penguasaan keterampilan Dao-nya mendalam, praktis tak tertandingi di bawah langit di alam rilis diri, sehingga dia tidak bisa mengambil langkah penting itu? Tuan wilayah terlarang tercengang, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Itu karena bahkan dia sedikit terpana. Anak muda ini ingin menembus level makhluk tertinggi dalam waktu sesingkat itu? Apakah Huang tahu bahwa melupakan era besar ini, bahkan jika itu adalah era agung kuno abadi, tidak ada makhluk tertinggi di bawah usia 500 tahun? Itu adalah sesuatu yang membutuhkan penempaan waktu, pembaptisan tahun. Kamu terlalu tidak sabar. Tuan wilayah terbatas hanya bisa menghela nafas ringan. Dia tidak berani membandingkan dirinya dengan dia, karena dibandingkan dengan anak muda ini yang baru berusia 30-an, namun sudah ingin menjadi makhluk tertinggi, itu benar-benar memberikan pukulan mental yang hebat. Bagaimana aku tidak sabar? Perang besar alam yang lebih tinggi berkecamuk tanpa henti, siapa yang tahu kapan itu akan benar-benar terkorosi oleh materi kegelapan? Aku harus bangkit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Sikap Shi Hao tegas. Lalu tahukah kamu bahwa di dunia ini, tidak pernah ada makhluk tertinggi yang berusia di bawah 500 tahun? Paling tidak, belum ada satu atau dua era hebat di masa lalu. Tuan wilayah terlarang berkata. Shi Hao menjadi terdiam. Mungkinkah yang dia minta terlalu banyak? Dia tidak bisa tidak bertanya, benar-benar tidak ada. Tuan wilayah terlarang tidak mengatakan apa-apa. Apakah orang ini mengejek pendahulunya? Kenapa tidak ada? Shi Hao bertanya dengan bingung. Memang ada orang yang mencapai puncak self-release realm di usia muda, tetapi sama sepertimu, mereka segera berhenti di sini, sulit untuk maju lebih jauh. Hanya setelah jangka waktu tertentu mereka maju lebih jauh. Alasan utamanya adalah jika seseorang ingin menjadi makhluk tertinggi, jumlah pengalaman yang dibutuhkan terlalu banyak. Yang dibutuhkan bukan hanya akumulasi kekuatan, ada juga akumulasi kekuatan magis, terlebih lagi penempaan pikiran. Tuan wilayah terlarang menjelaskan. Bisakah kamu memberi aku saran yang lebih konkret tentang apa yang harus dilakukan? Shi Hao agak cemas, hanya merasa waktu tidak menunggunya, bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika dia tidak segera bergegas ke surga, sejajar dengan orang-orang hebat itu, maka dia mungkin tidak memiliki kesempatan lagi. Jika kamu ingin memasuki alam makhluk tertinggi, kamu perlu mengalami 100 wajah kehidupan, berjuang di dunia besar manusia, terus-menerus meredam pikiran. Pada akhirnya, ketika hatimu dibebaskan, ketika belenggu dilepaskan, kamu akan berdiri di puncak mortal Dao, menjadi makhluk tertinggi. Tuan wilayah terlarang berkata, aku perlu mengalami 100 wajah dunia fana. Alis Shi Hao berkerut erat. Dia merasa ini sangat merepotkan, bahwa itu akan memakan waktu yang sangat lama. Meskipun dia tahu bahwa menenangkan hati itu penting, sebuah proses yang tidak bisa dia hindari, dia masih merasa tidak ada cukup waktu. Tuan wilayah terlarang berkata, di jalur kultivasi, akan selalu ada beberapa pos pemeriksaan yang sedikit istimewa, membutuhkan semua jenis kondisi yang sulit untuk dibuka, hanya dengan begitu mereka dapat benar-benar dilewati. Sebagai tingkat terakhir dari Mortal Dao, secara alami sulit untuk dilintasi. Lalu mengapa makhluk kegelapan bisa mengabaikan pemurnian pikiran, langsung menerobos ketika kekuatan yang cukup terkumpul, darah yang cukup murni? Shi Hao menyebutkan makhluk-makhluk itu. Selama beberapa tahun terakhir ini, dia dengan hati-hati dan hati-hati bersentuhan dengan darah kegelapan, tetapi dia tidak benar-benar membenamkan dirinya di dalamnya. Pada saat yang sama, dia menempa tubuh lain, juga beradaptasi dengan darah kegelapan sedikit demi sedikit, tidak langsung bergabung dengannya. Makhluk-makhluk itu hanya memiliki kekuatan, mereka adalah tentara budak, tidak dapat benar-benar berkembang. Apa yang mereka sebut sebagai kemajuan Supreme Being Realm masih hanya dalam hal kekuatan, fata morgana yang tidak realistis, tidak dapat diperlakukan sebagai real deal. Hanya benih kegelapan, surga khusus yang dipilih, mereka sedikit berbeda, mampu maju. Namun, jika seseorang memeriksa ini secara mendalam, ada teror besar di balik ini. Bagi penguasa wilayah terlarang untuk mengatakan ini, jelas ada beberapa hal yang belum dia jelaskan sepenuhnya. Aku akan pergi dan melunakkan hati. Shi Hao pergi, terkadang tetap di alam bawah, terkadang menuju ke 3000 provinsi, sosoknya muncul di kedua tempat. Dalam dekade berikutnya,
ia terus-menerus menghabiskan hari-harinya di dunia manusia, menghabiskan beberapa waktu sebagai guru yang ketat, sebagai pemetik pohon murbei, master padang rumput, bahkan menghabiskan beberapa waktu sebagai pengemis. Shi Hao melepaskan semuanya, mengalami semua jenis hal, menghabiskan hari-harinya di dunia manusia yang bergolak, sepenuhnya membenamkan dirinya dalam domain ini, mengalami wajah kehidupan yang berbeda. 10 tahun kemudian, dia kembali lagi. Sayangnya, dia masih gagal, tidak bisa maju. Rasakan pikiran lebih jauh. Setelah beberapa bulan merenung, Shi Hao berangkat lagi, tidak lagi berkultivasi, melainkan mengembara dari satu tempat ke tempat lain, mengunjungi gunung-gunung terkenal dan sungai-sungai besar. Selama proses ini, meskipun dia ingin mengolah dao, dia melepaskan semuanya, tidak lagi menyentuhnya. Dia baru saja mengalami naik turunnya dunia fana begitu saja. Sayangnya, setelah 1 dekade, ketika dia kembali lagi, dia masih belum bisa menjadi makhluk tertinggi. Shi Hao menghela nafas, tidak bisa tenang. Dia mengunjungi penguasa wilayah terlarang lagi. Kamu memiliki hal-hal yang menyita pikiranmu, apalagi, itu terlalu dalam, selalu ingin menjadi makhluk tertinggi, ingin menerobos. Semakin seperti ini, semakin sulit untuk ditembus. Tuan wilayah terlarang menggelengkan kepalanya. Shi Hao menjadi diam. Inilah tepatnya yang dia inginkan, untuk menjadi makhluk tertinggi, dengan cepat melayang ke surga, jadi bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Selain itu, kamu memikirkan beberapa hal, ingin pergi ke sisi lain dan menyelamatkan orang, untuk mengubah situasi pertempuran di masa depan, pikiran ini terlalu dalam. Pos pemeriksaan ini, bagaimana kamu bisa melewatinya? Aku akan melewatinya bahkan jika aku tidak bisa melewatinya. Shi Hao mengatupkan giginya. Dalam situasi seperti ini, kamu sudah bisa dianggap gila. Menurut pendapat aku, kamu mungkin juga memotong jalan kamu, meninggalkan dunia kultivator, kembali ke dunia manusia. Tuan wilayah terlarang benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Selain itu, suaranya menjadi sangat agung, bermartabat dan suci, seolah-olah ada palu besar yang dijatuhkan. Shi Hao menjadi tenang, wajahnya melengkung. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat, ekspresinya terus berubah. Hanya setelah waktu yang lama dia tenang. Dia membungkuk dalam-dalam kepada penguasa wilayah terlarang, mengatakan, "Terima kasih banyak atas peringatan senior, untuk mengingatkan aku untuk mengubah cara aku." Shi Hao pergi, berjalan sangat lambat, langsung menghilang. Dia kembali ke Desolate Region, ke desa batu. Sejak hari itu, dia secara bertahap melupakan kultivasi, tidak lagi memikirkannya. Jenis keadaan ini sangat aneh. Dia ingin melupakan metode kultivasi, banyak metode rahasia dan hal-hal lain menjadi kabur, semuanya tertinggal jauh. Kali ini, itu tidak secara paksa menghentikan kultivasinya, melainkan membawa jenis baptisan diri internal, berkeliaran di antara batas menyerah dan mendapatkan, membebaskan diri. Pada akhirnya, dia membuang semuanya, untuk sementara membebaskan dirinya dari dunia manusia. Nak, bertahun-tahun telah berlalu, apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu lepaskan? Apakah pikiran kamu masih begitu dalam? Aku dan ayahmu benar-benar menginginkan ahli waris. Qin Yining angkat bicara, mengangkat masalah lama lagi. Apakah begitu? Ternyata pikiranku benar-benar sedalam ini, bahkan dalam topik pernikahan dan anak-anak, aku masih belum melepaskannya, penuh dengan was-was. Shi Hao melepaskan desahan ringan. Pada akhirnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, matanya sangat cerah, dan juga sangat jernih, seolah dia menyadari beberapa hal. Aku bisa menikah. Shi Ziling dan Qin Yining tercengang, dan kemudian mereka menjadi sangat gembira. Setelah bertahun-tahun, mereka sudah mengakui Yun Shi. Anak muda klan surgawi yang cantik dan menyendiri itu mengikutinya ke alam bawah, tidak meninggalkan Shi Hao bahkan ketika dia sedang dihancurkan. Di masa lalu, dia berkata dia akan menjaga Shi Hao, dan sekarang, dia benar-benar tidak pernah pergi selama ini. Desa batu penuh dengan suasana pesta. Ketika berita menyebar, kepala klan tua Shi Yunfeng dan yang lainnya sangat senang sehingga mereka tidak bisa menyembunyikan kegembiraan mereka, seolah-olah mereka sedang merayakan sebuah festival. Semua jenis sorak-sorai kebahagiaan dan tawa terdengar. Sekarang, banyak anak yang sudah dewasa, sudah beristri dan melahirkan. Beberapa orang selalu ingin Shi Hao meninggalkan beberapa ahli waris, sekarang, ini akhirnya akan terjadi. Yun Shi, apakah dia bersedia? Shi Hao bertanya pada ibunya. Dia tidak ingin memaksa pihak lain. Hati anak itu adalah sesuatu yang aku mengerti. Dia bersedia, atau dia tidak akan tinggal di sini selama ini. Ketika tubuhmu mengalami masalah besar, dia masih mengikutimu ke alam bawah. Qin Yining menjawab. Shi Hao terdiam, mengangguk. Ada beberapa hal yang membuatnya merasa tidak berdaya, tetapi dia masih harus membuat pilihan. Dia menatap ke kejauhan. Bisakah dia menunggu era waktu yang hebat? Seiring berjalannya waktu, apakah sosok di bawah pohon mulberry api itu akan tetap ada? Setelah menghela napas ringan, seolah-olah dia bisa melihat di atas bukit dan lembah, bunga mulberry api yang mekar, kelopak bunga yang berkilau menari-nari di udara.
Selama beberapa tahun terakhir ini, perasaan yang Yun 11 berikan adalah perasaan menyendiri dan tenang, seolah-olah dia benar-benar ditarik dari urusan duniawi, lembut, damai, dan tenang. Dia mengambil obat-obatan di gunung dengan tenang, seolah-olah dia adalah seorang dewi di dunia manusia. Namun, hari ini, wajahnya yang putih berkilau dan cantik menjadi sedikit merah, ekspresinya berubah, tidak bisa tenang lagi, dikejutkan oleh berita yang tiba-tiba. Qin Yining datang, berharap dia dan Shi Hao menikah. Meskipun dia sudah lama merasa bahwa ini pada akhirnya akan terjadi, bertahun-tahun berlalu dalam sekejap, dan baru hari ini dia menerima informasi yang jelas. Itu sebabnya dia tertegun sejenak. Dia agak bingung. Meskipun dia sebelumnya telah membuat persiapan mental, dia masih merasa ini mendadak. Haruskah dia setuju? Dia awalnya turun ke alam bawah justru untuk merawat Huang yang kultivasinya akan lumpuh, tidak ingin meninggalkannya, untuk membalasnya dengan cara ini. Namun, siapa sangka kultivasi Huang tidak akan berkurang sama sekali, bertahan sampai sekarang. Bahkan sekarang, dia masih sangat sehat? Dia seperti kecoa yang tidak pernah mati. Ada bencana yang begitu besar, ini adalah kutukan pemecah keabadian yang sedang kita bicarakan, sesuatu yang bahkan dapat melumpuhkan keabadian sejati, namun dia sebenarnya masih bisa bertahan. Itu benar-benar luar biasa. Dia tidak bisa secara pribadi mengurus Shi Hao. Sebelumnya, dia memiliki pikiran untuk pergi, tetapi Qin Yining menghentikannya. Alasannya sederhana, bahwa Shi Hao belum membebaskan diri dari kutukan pemecah keabadian, dia mungkin masih lumpuh setiap saat. Sekarang, Qin Yining lebih lanjut memintanya untuk menikahi Shi Hao. Bagaimanapun, pentingnya pendamping Dao, untuk seorang kultivator wanita, adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia merasa sulit untuk tenang, benar-benar merasakan dorongan untuk lari. Qin Yining mencegahnya melakukannya. Mungkin wanita paling memahami wanita. Mereka diam-diam mendiskusikan banyak hal. Yunshi mengingat kembali kejadian di masa lalu, semua hal berbeda yang terjadi. Pada awalnya, dia dan Shi Hao bergulat satu sama lain, dia bahkan digigit telinganya, tetapi kemudian menjadi ramah, menjadi teman dekat. Pada akhirnya, mereka bahkan lebih sering bepergian bersama melalui hidup dan mati. Shi Hao melindunginya, mengantarnya melewati dataran berdarah, membawanya kembali ke klan surgawi. Ini adalah kenangan yang dia hargai, sulit untuk dia lupakan. Hanya saja, hal-hal yang dilakukan klan Celestial seperti pedang, menembus pemandangan indah ini. Ketika dia mengetahui bahwa Shi Hao sedang lumpuh, bahwa dia menderita kutukan penghancur abadi, dia tidak merasa ragu-ragu, bersikeras untuk mengikutinya, tepatnya untuk memulihkan hubungan yang retak di masa lalu. Masa lalu sudah menjadi masa lalu. Namun, sekarang dia melihat ke belakang, ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia yakin bahwa dia tidak membenci Shi Hao, mengikutinya di sisinya malah membawa banyak kenangan yang menyenangkan. Dia tahu bahwa dia menyukainya. Namun, ada beberapa hal yang terjadi saat itu, jadi sekarang, bisakah dia benar-benar menjadi pendamping Dao-nya? Yunshi tahu bahwa Shi Hao selalu maju dengan berani, mendominasi alam bawah, naik ke 9 surga, dia bahkan bertarung di Desolate Border. Dia pasti tidak hanya memiliki satu teman dekat wanita, apakah dia bisa membiarkan mereka semua pergi? Apa yang disebut pelepasan ini, diarahkan pada hal-hal yang harus dia hadapi di masa depan, serta Shi Hao yang akan menjadi pendamping Dao-nya. Itu karena di masa depan, bagaimana jika para wanita itu muncul lagi? Apa yang harus dia lakukan? Sementara itu, apakah Shi Hao benar-benar bisa melupakan mereka seperti pemandangan indah masa lalu? Paling tidak, dia tahu bahwa ada Huo Ling Er. Meskipun kondisinya saat ini tidak diketahui, ada jejak mendalam yang tertinggal di hati Shi Hao. Pikiran Yunshi agak rumit, sedikit kontradiktif, tetapi juga sedikit bahagia. Pada akhirnya, dia setuju. Qin Yining segera tersenyum. Di kejauhan, seluruh tubuh naga merah menyala, cahaya warna-warni kirmizi berputar-putar, saat ini menggerakkan seluruh tubuhnya, berteriak, surga itu besar, bumi itu hebat, tapi ibu tua itu hebat. Ini jelas dilakukan dengan sengaja, untuk mengejek tuannya yang murah, dengan sengaja memprovokasi Shi Hao. Itu karena ia tahu bahwa pernikahan ini dimulai justru karena hasutan Qin Yining. Meskipun kultivasi Shi Hao sangat mendalam, ketika dihadapkan dengan naga ini, dia masih tidak bisa menahannya. Kenyataannya, dia tidak ingin menanggungnya, jadi satu kaki terbang keluar, naga sejati ini, terbang lagi. Aku, naga merah besar, akan kembali. Jeritan menyedihkan bergema di langit dari cakrawala. Seluruh desa batu menjadi ramai dengan aktivitas, dihiasi dengan lampion dan spanduk berwarna, sangat meriah dan semarak. Anak-anak masa lalu, anak-anak dari Desolate Border, sekarang sudah dewasa. Desa batu sekarang sama sekali berbeda, menjadi kuat, fondasinya menakjubkan. Bakat keturunan desa batu sangat bagus, sementara anak-anak dari Desolate Border bahkan lebih luar biasa. Mereka adalah keturunan dari 7 Raja Desolate Border. Sekarang setelah mereka dewasa, ada beberapa ahli tangguh yang keluar dari mereka. Dalam hal kekuatan komprehensif,
Desa batu sudah bisa mendominasi alam bawah? Itu hanya sebuah desa yang tersembunyi di dalam hutan belantara yang luas, namun kekuatannya bisa melahap gunung dan sungai. Kakak, kamu akhirnya akan menikah. King Feng datang, tersenyum, merasakan kegembiraan yang tulus. Dia adalah kaisar manusia negara batu, jadi sekarang, dia sudah lama memiliki beberapa keturunan. Zuyan mengutak-atik telinganya dan menggaruk pipinya, sementara saingan lamanya, burung merah kecil itu, keturunan Vermilion Bird, juga bergegas dari tanah leluhur negara api. Ekspresi singa emas itu rumit. Itu turun ke alam bawah bersama Huang, sudah menghabiskan bertahun-tahun di sini, secara pribadi menyaksikan seberapa cepat dia bangkit, sekarang sebenarnya di puncak alam rilis diri. Apa yang paling sulit untuk bertahan adalah bahwa Huang tidak puas, masih ingin memecahkan rekor, memasuki alam makhluk tertinggi. 500 tahun adalah batas tabu yang tidak bisa dilewati untuk alam tertinggi, namun dia ingin melanggarnya? Jika dia benar-benar menjadi makhluk tertinggi sebelum mencapai usia 100 tahun, ini benar-benar akan cukup untuk menakuti dia sampai mati. Apakah makhluk tertinggi di bawah usia 100 tahun benar-benar akan muncul? Sepertinya aku harus bergegas dan berkultivasi juga, memperbaiki tinju dewa kura-kura hitam besar sedini mungkin. Blackie ketiga menjulurkan kepalanya, melihat sekeliling, ekspresi sedih di wajahnya. Apakah ini tinju ilahi kura-kura besar? Burung merah besar itu memiliki ekspresi jijik di wajahnya, sangat sombong, langsung memukulnya ke samping dengan sayap Phoenix. Singa berkepala 9, Putri Kian-Kian, dan yang lainnya semua datang. Ada sekelompok orang dari Heaven Mending Pavilion juga, misalnya, Xia Youyu, Tanduk Terkemuka, Xiao Tian, dan lain-lain. Sekarang, desa batu tidak takut lokasinya terekspos lagi. Siapa di alam bawah yang masih bisa menyerang mereka? Saat anak-anak tumbuh, kekuatan bertarung tempat ini meningkat drastis. Bahkan jika Shi Hao dan yang lainnya tidak ada di sini, hanya anak-anak dewasa itu yang cukup untuk mendominasi dunia. Biarkan semuanya berjalan, jangan disibukkan dengan apapun lagi, dan aku bisa menjadi makhluk tertinggi. Shi Hao bertanya pada dirinya sendiri. Waktu tidak menunggunya. Jumlah waktu yang dia miliki sebenarnya tidak banyak, jika dia tidak bisa bangun lebih awal, semuanya akan sia-sia. Akibatnya, Shi Hao merasa khawatir, merasa tidak sabar, ingin mencari cara untuk membuat terobosan di jalan ini sedini mungkin. Namun, akankah melepaskan pikiran seseorang benar-benar memungkinkan seseorang menjadi makhluk tertinggi? Bisakah dia benar-benar membiarkan semuanya pergi? Shi Hao sedang bermeditasi, melupakan metode rahasianya, melupakan teknik hebat, menjadi seperti manusia biasa. Dia secara bertahap menenangkan dirinya. Segera setelah itu, pikirannya menjadi tenang. Dia merenung, berpikir untuk dirinya sendiri. Tuan wilayah terlarang menunjukkan di mana dia kurang, mengatakan bahwa dia terlalu sibuk dengan banyak hal, bahwa dia akan menjadi gila. Apakah dia benar-benar harus memutuskan semua pikirannya? Saat ini, inilah tepatnya yang dia lakukan, mencoba yang terbaik untuk melepaskan semuanya, melepaskan batasan, termasuk emosinya, mengubah dirinya sendiri. Dia merasa seperti sedang menyebarkan pikirannya. Metode rahasia dan teknik hebat semuanya dilupakan, sementara wanita yang sebelumnya berinteraksi dengannya, sosok mereka juga menjadi buram. Namun, jelas masih ada kepahitan di lubuk hatinya. Itu King Yi. Pada saat itu, di lubuk hatinya, ada sosok yang muncul. Bagaimana dia bisa lupa? Segera setelah itu, dia dengan kejam menyebarkannya lagi. Dia ingin melupakan semuanya, menjadi makhluk tertinggi. Tidak ada cukup waktu, dia ingin bergegas ke surga, dia tidak bisa membuang waktu. Jika dia diberi 1000 tahun lagi, 10.000 tahun, maka dia tidak akan membuat pilihan seperti ini, tidak akan menempuh jalan ini. Dia menyebarkan pikirannya sendiri. Inilah yang dilakukan Shi Hao. Namun, proses ini agak rumit, sangat berbahaya. Dia lupa, memotong sebagian besar pikirannya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia merasakan sakit yang tidak jelas. Shi Hao mengerti, ada beberapa hal yang sulit untuk diputuskan. Benar saja, tak lama kemudian, sosok wanita klan api itu muncul lagi. Ketika satu pikiran muncul, yang lain tersebar, dan kemudian ingatan lain muncul. Setelah menghancurkan pikiran yang awalnya dia miliki, dia malah hanya akan mengubur pikiran lain lebih dalam. Pada akhirnya, bunga mulberry api layu, hujan bunga memenuhi langit. Sosok yang diam-diam menunggu di bawah tampaknya telah menjadi sesuatu yang tidak pernah bisa dia lupakan. Menghapus. Shi Hao melepaskan teriakan ringan, melenyapkan semua pikiran. Dia dengan tegas mengambil langkah itu, ingin berjalan maju. Sementara itu, pada saat-saat terakhir sebelum dia melakukan ini, dia bersumpah bahwa jika dia tidak berhasil, tidak dapat mengambil langkah itu, dia akan melawan Dao. Yang disebut melawan Dao, adalah karena pikirannya tidak bisa dihapus, maka dia tidak akan menghapusnya, tidak akan menyingkirkannya, malah memotong 10.000 Dao dengan satu kehendak. Jalan itu justru untuk menghancurkan semua penghalang bahkan sambil membawa semua emosi itu, tepatnya menggunakan pikiran yang tidak bisa dia lepaskan untuk menjadi makhluk tertinggi. Satu keinginan untuk memotong 10.000 Dao.
Ini adalah pilihan terakhirnya. Sementara sekarang, dia sepertinya telah mencapai langkah yang ingin dia ambil untuk menyebarkan semua keinginannya. Ekspresi di matanya damai saat dia menyaksikan desa batu yang meriah. Dia berjalan menuju wanita muda yang sedang menunggunya. Hari itu, Shi Hao menikah. Ada banyak tamu yang datang, desa sangat hidup. Semua orang menyentuh gelas dan bertukar minuman. Kepala klan Xi Yunfeng sangat senang dia menyeringai lebar, anak-anak juga tertawa, semua orang bersulang untuk kesempatan ini. Ada banyak tamu dari dunia luar, bahkan makhluk klan laut dan lainnya datang. Ini sebenarnya, burung itu. Singa emas sangat marah. Ia melihat orang yang meninggalkan kotoran burung di hidungnya, burung pipit 5 warna seukuran telapak tangan itu muncul. Ini adalah burung yang aneh. Ada sebuah kuali kecil yang berwarna putih bersih seperti batu giok yang dibawa oleh paruhnya. Setelah melemparkannya ke desa batu, ia berbalik untuk lari. Banyak orang bingung, tidak tahu mengapa singa emas menjadi sangat marah. Hanya orang-orang desa batu yang mengerti betapa anehnya burung itu. Mereka semua khawatir. Shi Hao menatap kuali kecil di tanah. Dia ingat dengan jelas, hari itu ketika 7 dewa turun ke alam yang lebih rendah, dia pergi untuk melawan mereka, membawa kuali dari desa bersamanya. Namun, pada akhirnya, kuali itu pecah, memperlihatkan kuali putih murni di dalamnya. Pada akhirnya, kuali putih itu menghilang ke dalam kehampaan. Siapa yang mengira bahwa burung pipit 5 warna akan membawanya kembali? Kuali ini berputar dengan cahaya lembut. Itu sangat halus, benar-benar muncul, apalagi dengan cara yang aneh. Sementara itu, sekarang menyusut, hanya setinggi 1 inci, cukup kecil. Jika seseorang tidak memperhatikan, mereka bahkan mungkin mengabaikannya. Itu seputih salju dan berkilau, seolah-olah diukir dari tulang abadi. Itu pasti yang dari masa lalu. Meskipun ukurannya mengecil, Shi Hao tidak akan mengira itu untuk hal lain, justru kuali itu. Saat itu, ia telah hilang, tetapi sekarang, ia dibawa kembali oleh burung itu. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Singa emas segera mulai berlari, bergegas ke langit, membuka mulutnya yang berdarah. Angin bergerak dan awan berputar, semua awan di langit tersedot ke dalam mulutnya. Ia ingin melahap burung pipit 5 warna itu dengan sekali teguk, benar-benar sangat marah. Setumpuk kotoran burung tertinggal di hidungnya saat itu, ini adalah penghinaan terbesar yang dideritanya sepanjang hidupnya. Namun, itu sudah terlambat. Burung pipit yang berputar-putar dengan kecemerlangan pelangi terlalu cepat. Ketika bergegas ke langit, sosoknya sudah menghilang tanpa jejak. Ada bayangan di mana-mana. Itu menghilang ke batas cakrawala tak terbatas, meninggalkan begitu saja. Kembali ke sini sekarang. Singa emas meraung, bulu binatang emasnya berdiri tegak, melepaskan cahaya keemasan, seolah-olah disambar petir, cahaya berputar-putar. Namun, itu tidak bisa mengejar, sudah tertinggal. Tapi sekarang, tidak ada yang memperhatikannya, semua orang menatap kuali kecil itu. Mereka semua tahu bahwa hal ini luar biasa. Hanya dari satu pandangan, mereka merasa itu misterius dan tak terduga. Justru karena meskipun kuali kecil itu tampak seperti putih bersih dan berputar-putar dengan cahaya suci, itu masih memberi semua orang perasaan misterius. Hal ini terutama terjadi dengan bagian dalam kuali, sangat dalam dan muskil. Itu kecil, tetapi sekarang, semua yang ada di dalam kuali itu benar-benar mengeluarkan semacam perasaan yang tidak jelas, seolah-olah ada kekacauan utama yang mengisinya, kedalaman yang mustahil untuk dilihat. Ini sangat aneh. Tingginya hanya 1 inci, mengapa mereka tidak bisa melihat dasarnya? Shi Hao bergerak, maju selangkah, yang pertama bergerak. Dia membungkuk di pinggang, jari-jarinya seperti menggigit bunga, mengambil kuali kecil ini, dengan hati-hati mengukurnya. Shi Hao sangat terkejut, ekspresinya bergerak. Itu karena hanya ketika dia membuka mata surgawinya, dia melihat pemandangan yang tidak jelas di dasar kuali kecil. Sepertinya ada beberapa pola, itu sangat tidak jelas. Kuali itu hanya setinggi 1 inci atau lebih. Bahkan jika seseorang membuka mata surgawi mereka, mereka tidak dapat sepenuhnya melihatnya. Jenis perasaan ini sangat aneh, seolah-olah itu bukan hanya 1 inci yang memisahkan mereka, melainkan langit berbintang, alam semesta. Dinding kuali ditutupi tanda, tidak mulus, dan sepertinya ada beberapa bagian yang hilang. Ketika Shi Hao dengan hati-hati memeriksanya, dia secara mengejutkan menemukan bahwa jejak itu dilakukan dalam pola yang teratur, semuanya dibuat oleh seseorang, membentuk alur. Tentu saja, itu sangat redup, atau kualinya akan penuh dengan lubang. Apakah kuali awalnya seperti ini, sengaja diukir oleh seseorang, atau untuk menutupi, menghapus sesuatu? Shi Hao mengerutkan kening, karena tanda samar itu sangat simetris, tidak teratur dan berantakan sama sekali. Apakah ini hadiah ucapan selamat dari burung pipit 5 warna itu? Materinya sangat mirip dengan diagram 10.000 roh. Shi Hao mengangkat kepalanya untuk melihat ke cakrawala. Hari ini benar-benar agak mengejutkan, burung kecil yang aneh ini muncul, benar-benar memberinya kejutan yang menyenangkan. Sekarang tidak ada kebutuhan untuk bukti lain.
Semua orang di desa Batu tahu betapa luar biasanya burung ini. Setelah beberapa dekade, itu masih ada, tidak berubah sama sekali, tidak mungkin terlihat. Yang paling penting adalah tidak ada yang bisa menangkapnya. Burung ini bisa bergerak menembus kehampaan, selaras dengan langit dan bumi. Kalau tidak, aku akan sudah lama menangkapnya. Singa emas sangat marah. Upacara pernikahan berlanjut, ini hanyalah selingan. Setelah sedikit kejutan dan kebisingan, semua orang kembali ke suasana hati yang meriah dan gembira. Pertama, bersujud di hadapan langit dan bumi. Kedua, bersujud kepada orang tua. Suami dan istri saling bersujud. Di bawah suara tawa dan sorak-sorai, semuanya berjalan lancar. Pasangan baru itu membungkuk ke arah satu sama lain. Meskipun mereka adalah kultivator, upacara pernikahan tidak berbeda dengan manusia. Desa Batu berangsur-angsur menjadi lebih kuat dari keadaan sukunya yang dulu menurun, melestarikan jenis alam yang membumi ini selama ini. Hati Yunshi sedikit bergetar. Apakah dia sekarang berjalan bersama dengan Shi Hao begitu saja, menjadi teman Dao? Ia seperti sedang bermimpi. Meskipun dia telah membuat persiapan mental, sekarang setelah itu benar-benar terjadi, dia masih merasa itu cukup mendadak. Mereka sebelumnya berdiri melawan satu sama lain, melakukan perjalanan melalui hidup dan mati. Pada akhirnya, itu sebenarnya hasil ini, bahkan membuatnya berpikir bahwa hidup hanyalah mimpi. Di masa lalu, Shi Hao menjaganya dalam perjalanan kembali ke klan surgawi, namun pada akhirnya, dia hampir terluka sampai mati. Kemudian, dia bahkan menjadi musuh bebuyutan dengan Celestial Clan. Selama waktu itu, dia merasa sangat tidak enak, mengetahui bahwa mereka mungkin tidak akan pernah berjalan di jalan yang sama lagi, hanya semakin menjauh. Waktunya untuk mengerjai pengantin baru. Sekelompok anak berteriak dengan berisik. Anak-anak dari saat itu semua tumbuh, lama menjadi dewasa, ini adalah kumpulan anak-anak baru. Populasi desa Batu dengan cepat meningkat, tumbuh dan berkembang biak tanpa akhir. Sekelompok anak-anak semua berteriak dengan ribut, bahkan sekelompok dewasa muda sekarang bergabung. Anak-anak nakal, jika kalian semua membuat keributan lagi, aku akan menangkap kalian semua satu persatu dan melemparkan kalian ke mata laut utara. Dazuang meraung. Di kejauhan, Qin Yining dan Shi Ziling keduanya tertawa, sangat bahagia, seolah-olah mereka dibebaskan dari beban. Putra tertua mereka menikah, memenuhi salah satu keinginan terbesar mereka. Bagus, bagus, bagus. Kepala klan tua Shi Yunfeng juga terus mengangguk, penuh senyum. Meskipun usianya semakin bertambah, semangatnya sangat kuat, secara bertahap menjadi lebih kuat. Energi darahnya tidak mengering, sebaliknya, fisiknya menjadi semakin kuat. Itu terkait dengan kultivasi, serta lingkungan desa Batu. Jumlah obat ilahi di sini jelas tidak sedikit, Void Sky Divine Vine, pohon dewa surgawi, esensi spiritual naik dalam spiral, kekuatan ilahi meresapi udara, memberi makan semua orang di desa, pria, wanita, muda, dan tua. Bakat generasi baru desa Batu menjadi semakin besar, sebagian besar terkait dengan ini. Itu karena bahkan ketika mereka berada di dalam rahim ibu mereka, mereka sudah diberi makan oleh esensi yang keluar dari obat-obatan ilahi. Karena itu, ketika mereka lahir, bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kekuatan yang luar biasa? Di sebelah utara ada halaman kecil. Itu terputus oleh formasi yang mencegah orang luar masuk. Ini seperti Shangri-La, jarang terlihat dan tidak biasa. Sebuah taman batu mengelilingi tempat ini, pohon-pohon yang indah rimbun dan menghijau. Sahabat Dao yang hubungannya kompleks ini duduk saling berhadapan. Saat ini, mereka menjadi sangat pendiam, tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa. Kulit Yunshi baik-baik saja seperti batu giok yang indah, matanya penuh kecerdasan. Ketika dia melihat Shi Hao, tidak ada rasa malu atau malu dari seorang gadis kecil, setidaknya di permukaan, dia masih tenang. Hanya, untuk apa yang dia rasakan di dalam, sulit untuk dikatakan. Kenyataannya, jantungnya berdebar kencang. Shi Hao menatapnya, berpikir kembali ke masa lalu. Banyak peristiwa masa lalu muncul di benaknya. Orang yang menemaninya sebenarnya adalah Yunshi. Dia menghela nafas, merasa frustasi, bahagia, dan sedih, pikirannya sangat kompleks. Ada sosok lain yang muncul pada saat ini, akan benar-benar terbentuk. Ini membuat hatinya bergejolak. Pikiran masa lalu yang telah dia sebarkan, mereka gelisah lagi? Ketika kekuatan seseorang habis, bagaimana pikirannya bisa terhapus sepenuhnya, emosi dan perasaan mereka terhapus sepenuhnya? King Yi, surga mending Dao, bukankah dia mengatakan bahwa dia akan turun ke alam yang lebih rendah, bersatu kembali dengannya? Kenapa dia tidak datang? Bagaimana dengan Huoling Er? Dia juga secara bertahap mengambil bentuk dari pikiran yang tersebar itu. Tubuh Shi Hao tiba-tiba bergetar, kekuatan ilahi melonjak. Dia berteriak, satu pemutusan terakhir, aku tidak akan ragu untuk membayar harganya. Yunshi terkejut. Ini adalah malam pengantin baru, apakah pendamping Dao-nya mendapatkan pencerahan? Dia benar-benar duduk di sana, menutup matanya, seolah-olah dia memasuki kultivasi pengasingan.
Segera setelah itu, dia melihat berbagai pikiran Shi Hao terbang keluar dari tubuhnya. Ada banyak sosok tidak jelas yang muncul di udara, mengukir diri mereka sendiri dalam kehampaan, dan kemudian mereka berputar-putar di sekelilingnya. Ada pohon willow hitam hangus, tempat pohon mulberry api berakar, tubuh King Yi dan Yu Chen bergabung, pertempuran besar yang kejam melawan pihak lain di perbatasan Desolate, kematian tragis tetua agung, gelombang pasang makhluk kegelapan, pertarungan hebat paling menakutkan dalam sejarah. Dia memiliki terlalu banyak pikiran yang membebaninya. Pada akhirnya, Shi Hao memaksa mereka keluar dari tubuhnya, menyuruh mereka memasuki langit. Shi Hao memasuki kondisi kultivasi. Di malam pengantin baru ini, dia tidak bergerak sama sekali, seperti batu besar, seolah-olah dia hanya mendengarkan tulisan suci surga dan bumi selama ratusan hingga ribuan tahun. Sebulan kemudian, seluruh halaman kecil menjadi area terlarang yang tidak bisa diinjak oleh siapapun. Semua orang bisa melihat hukum Dao yang kuat berputar-putar, Shi Hao di pusat semuanya. Seolah-olah dia adalah seekor phoenix yang mengalami kelahiran kembali. Hukum alam Dao yang hebat di tubuhnya seperti bulu phoenix sejati yang baru, memberinya kekuatan, memperkuatnya ke puncak. Aura makhluk tertinggi. Dia sebenarnya akan menjadi makhluk tertinggi. Semua orang terkejut. Dia benar-benar berhasil? Terlalu berbahaya? Jika bukan karena dia meletakkan formasi sebelumnya, memotong halaman dari dunia luar, desa batu akan berada dalam bahaya. Seseorang berkata dengan waspada. Dia mengendalikannya, tidak membiarkannya meledak. Kalau tidak, kita sudah lama berada dalam bahaya. Semuanya, mundur dari desa, serahkan tempat ini padanya. Kepala klan tua Shi Yunfeng memerintahkan. Mereka memutuskan untuk menggunakan desa batu sebagai penyangga. Itu karena seluruh desa bisa diubah menjadi formasi hebat, diaktifkan, ini diatur oleh Dewa Willow di masa lalu. Hukum alam itu, rantai tatanan seperti bulu phoenix sejati itu ditarik, memasuki tubuhnya, seolah-olah mereka membentuk kepompong. Semua orang melihat bahwa Shi Hao dibungkus oleh lapisan bulu, berubah menjadi kepompong. Seolah-olah dia mengalami kelahiran kembali, akan lahir, akan memulai hidup baru. Aura makhluk tertinggi, dia benar-benar akan melangkah ke jalan itu. Singa emas itu ketakutan. Aura Shi Hao menarik kembali. Jika meletus, jika keluar dari formasi besar, seluruh langit dan bumi akan terbalik. Ini terlalu berbahaya? Untuk desa batu, untuk seluruh hutan belantara yang luas, untuk semua daerah sunyi, ini adalah hal yang menakutkan. Untungnya, itu tidak bocor. Semua energi esensi tertahan. Shi Hao sedang menapaki jalan makhluk tertinggi. Jika dia berhasil memecahkan legenda zaman tanpa akhir, dia akan menjadi makhluk tertinggi mortal Dao termuda dalam sejarah. Pada hari yang sama, saat itu juga, perubahan besar terjadi di alam yang lebih tinggi, mempengaruhi 9 surga 10 bumi. Berbagai benua kuno yang besar semuanya bergerak, perlahan bergeser. Mereka sebelumnya adalah satu tubuh, tetapi selama era agung kuno abadi, mereka akhirnya dipecah menjadi 9 surga 10 bumi setelah pertempuran besar di masa lalu. Sekarang, kekuatan misterius muncul, membimbing mereka. Mereka mungkin bergabung lagi, kembali menjadi satu. Terlepas dari ini, ada perubahan yang lebih mengejutkan yang terjadi di alam yang lebih tinggi. Apakah usia tanpa kultivasi akan turun? Surga! Dunia melahap dirinya sendiri. Seseorang berteriak ketakutan. Dia berasal dari domain abadi, sosok tingkat tinggi. Ada perubahan besar yang terjadi di langit dan bumi, hal-hal yang mengejutkan terjadi di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Apakah ini buatan manusia, atau bencana alam? Apakah ini pertanda? Banyak orang terkejut, bahkan jiwa mereka gemetar. Kabur dan tidak jelas, naik dan turun, tidak hidup namun tidak memudar, Shi Hao berada dalam kondisi yang aneh. Auranya terus-menerus menarik diri ke dalam tubuhnya. Sementara itu, roh primordialnya sendiri tampaknya telah memudar, seolah-olah dia telah meninggal dalam meditasi, tetapi pada kenyataannya, dia masih hidup, melakukan semacam transformasi aneh. Di luar tubuhnya, rantai keteraturan seperti pelangi, hukum alam seperti rantai, melilitnya, membentuk kepompong, membatasi tubuhnya. Jalan makhluk tertinggi itu sulit dan penuh bahaya, kemungkinan kehilangan di setiap belokan. Bahaya yang ditimbulkan bukan hanya kematian dirinya sendiri, tetapi juga kehancuran bumi yang tak berujung. Satu kesalahan dan bintang-bintang dan bulan akan layu, langit dan bumi di sekitarnya runtuh. Ini jelas bukan kejadian yang tidak biasa. Ketika Shi Hao menarik energi vitalnya sendiri, hal-hal tampaknya berubah menjadi lebih baik. Ini adalah sedikit kepastian yang langka di jalan ini, tapi tentu saja, ini hanya untuk orang lain di dunia luar. Itu karena jika Shi Hao gagal, dia mungkin berubah menjadi batu, layu, berubah menjadi segumpal tanah kuning. Tidak peduli bagaimana energi vitalnya dan yang lainnya terbakar, itu akan tetap mengalir ke dunia, membentuk sumber energi esensi, dan bukan mata ledakan. Itu mungkin juga menghancurkan hutan belantara yang besar,
tetapi dibandingkan dengan energi esensi yang bocor dan melonjak, konsekuensinya akan jauh lebih baik daripada ledakan langsung. Itu karena jika itu yang terakhir, kekalahan berarti terbaliknya langit dan bumi, segala sesuatu di dalam yang tahu berapa puluh ribu tahun akan meledak, mempengaruhi bintang-bintang besar dan hal-hal lain di luar angkasa. Semua orang di desa itu gugup, mereka semua berkeliaran. Di antara mereka, mata singa emas berkedip-kedip. Itu datang dari sisi lain, jadi bagaimana mungkin dia tidak memahami jalan transformasi makhluk tertinggi? Itu secara pribadi menyaksikan betapa megah dan spektakulernya itu. Itu sebelumnya telah melihat orang-orang yang gagal, duduk di luar angkasa. Pada akhirnya, bintang-bintang besar meledak satu demi satu di sekitar mereka, proyeksi magis memenuhi dunia, kelompok bintang hancur. Sebelumnya telah mendengar bahwa ada beberapa yang memicu diri mereka sendiri. Energi esensi melonjak dari dalam tubuh mereka, dengan cepat bocor, membentuk sepotong tanah murni untuk memberi makan tanaman, makhluk, dan hal-hal lain. Tentu saja, apa yang disebut nutrisi yang dimaksud setelah semuanya menjadi tenang. Pada awalnya, esensi spiritual melonjak, beberapa ramuan dan ahli spiritual langsung meledak. Itu juga telah mendengar bahwa ada beberapa yang gagal di jalan makhluk tertinggi, darah memercik ke langit dan bumi. Laut mengering, gunung dan sungai terbakar, kesengsaraan petir besar dituntun, menghancurkan semua makhluk di suatu negeri. Singa emas merasa semakin khawatir dan cemas, juga ketakutan. Itu memiliki jenis perjanjian dengan Shi Hao, jika dia meninggal, itu juga akan menemaninya ke kuburan. Bahkan jika itu berlari sekarang, itu tidak akan melakukan apa-apa, itu akan tetap mati di sini. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita bisa membantunya? Zuyan sangat frustrasi, tidak bisa duduk diam. Namun, benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan. Jalan makhluk tertinggi, siapa yang berjalan ini sebelumnya? Jika bukan karena Shi Hao kembali, memberitahu mereka banyak hal, orang-orang desa batu tidak akan tahu apa yang terkandung dalam alam kultivasi ini, makna macam apa yang diwakilinya. Namun, naga merah itu mengerti, perasaan ini melekat pada rasnya. Meskipun tidak mendapatkan warisan rahasia klannya, ada beberapa hal tambahan yang terukir dalam darahnya, memperdalam pengetahuannya. Kami hanya bisa menunggu, tidak ada yang bisa melakukan apapun untuk membantunya. Naga merah berkata, mengapa kita tidak membawa beberapa batang obat ilahi, meningkatkan kekuatannya sedikit? Kata Blackie ketiga. Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kita harus membuat sup kura-kura, biarkan dia minum sup, makan obat, maju seperti itu? Burung merah besar itu melihatnya. Secara komparatif, burung merah besar, serta generasi selanjutnya dari desa batu tidak begitu khawatir. Mereka telah mengalami usia, legenda batu kecil, secara pribadi menyaksikan jalur pertumbuhan anak muda itu. Selama tahun-tahun ini, ia terus-menerus memecahkan rekor, berjalan di jalurnya sendiri yang optimal dan cemerlang, membuat semuanya membawa keyakinan besar kepadanya. Tiba-tiba, langit dan bumi bergetar. Desa batu bergetar. Seluruh tubuh singa emas itu tampak seperti disambar petir, bulunya berdiri, gemetaran. Jantungnya berdebar kencang. Bahkan bukan dia yang sedang mengalami transformasi, berjalan di jalan makhluk tertinggi, namun tampaknya lebih khawatir dan gugup daripada Shi Hao. Jika Shi Hao mati, itu juga akan mati. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak takut dan khawatir? Namun, jika Shi Hao berhasil, maka itu berarti kutukan telah dipatahkan, membangun legenda yang benar-benar tidak dapat dipercaya, lebih kuat dari makhluk tertinggi pihak manapun di era besar ini. Pada saat itu, singa takut-takut yang mulia kemungkinan besar tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk dibebaskan dari sisi Huang, rantai yang terikat di sekitarnya akan menjadi semakin kuat, menguncinya. Mungkinkah itu harus mengikuti Huang selamanya? Itu adalah pewaris dari garis keturunan Fearless Lion pihak lain. Desa batu bergetar 9 kali berturut-turut. Energi esensi melonjak seperti laut, berkumpul dari luar angkasa. Orang bisa melihat kemegahan bintang tak berujung berkumpul, menyatu menjadi sungai, membentuk air terjun, runtuh. Ini adalah jenis keajaiban. Di dunia ini, semua esensi matahari dan bulan berkumpul, melonjak menuju Shi Hao. Itu jelas siang hari, tapi sekarang, sekelompok bintang berkelap-kelip, langit berbintang tak berujung muncul. Bintang-bintang di langit semuanya dapat terlihat dengan jelas, matahari dan sumber cahaya lainnya tidak dapat menyembunyikannya. Jenis pemandangan ini sangat indah, dan juga sangat spektakuler. Semua orang tercengang. Ini adalah air terjun dari luar angkasa, jatuh di atas gelombang demi gelombang begitu saja, mengalir ke jantung desa batu, membuat jiwa seseorang bergetar. Cepat, duduk bermeditasi, pahami metodemu sendiri. Kultivasi pengasingan. Beberapa orang berkata, menyuruh anak-anak duduk di sini dan berkultivasi. Ini adalah kesempatan langka, esensi spiritual begitu kental sehingga akan menyebar. Ini adalah inti dari surga dan bumi. Sebelum jalan pencapaian dao makhluk tertinggi, energi paling mendasar alam semesta akan berkumpul, memurnikan esensi tanpa akhir. Saat ini, begitu banyak kemegahan bintang jatuh,
mengalir dari luar angkasa, gumpalan demi gumpalan mengalir keluar. Bahkan jika itu hanya tetes, mereka semua membawa manfaat besar bagi orang-orang desa batu. Ini terutama terjadi pada anak-anak muda, anak-anak yang saat ini sedang tumbuh, membawa mereka lebih banyak manfaat. Energi dasar langit dan bumi memasuki tubuh mereka, pada dasarnya membantu mereka memperbaiki tubuh mereka. Desa batu ditutupi lapisan cahaya lembut dan suci. Bahkan jika seseorang meninggalkan desa, bagian luarnya masih dihantam oleh sejenis gelombang seperti riak, menyebar keluar. Ini adalah damai, tidak kacau. Jalan makhluk tertinggi, esensi makhluk tertinggi yang dikumpulkan dari langit dan bumi, adalah sumber keberuntungan yang mendalam, memelihara makhluk dari semua sisi. Langit telah memberkati desa batu. Kepala desa tua Shi Yunfeng berkata, sangat tersentuh. Bahkan dia, yang sudah cukup tua, sedang berubah sekarang, menerima makanan yang tak terlukiskan. Itu karena kulitnya menjadi kencang, tidak lagi kendur, kerutannya berkurang. Sementara itu, sebagian rambut putihnya menjadi hitam pekat, ini benar-benar keajaiban. Ini adalah fenomena alam. Singa emas berkata dalam keadaan pingsan. Hanya itu yang paling mengerti, karena secara pribadi telah melihat bagaimana makhluk tertinggi dilahirkan. Jika seseorang ingin menjadi makhluk tertinggi, mereka secara alami perlu memiliki semua jenis metode, mencari esensi spiritual dari alam semesta, menyerap hal-hal paling mendasar dari langit dan bumi, hanya dengan begitu mereka dapat mencapai hasil Dao. Esensi dasar seluruh dunia, bahkan jika itu hanya gumpalan dan untayan, ketika mengalir seperti ini, untuk makhluk lain, itu membawa manfaat yang luar biasa. Ketika ini terjadi, yang tua bisa menjadi lebih kuat, bahkan membalikan proses penuaan, meningkatkan umur mereka, anak-anak kecil akan menerima baptisan ilahi. Mereka yang lebih beruntung akan dapat membentuk kembali daging mereka, sepenuhnya melepaskan dan menukar tubuh fana mereka. Satu jalan makhluk tertinggi yang sukses menandakan kesempatan besar bagi makhluk lain. Ada pepatah sebelumnya bahwa jika makhluk tertinggi bisa keluar dari satu klan, maka klan yang kuat akan muncul untuk memenuhi takdir bersejarah. Ini tidak semua karena mereka sekarang memiliki makhluk tertinggi. Apakah dia benar-benar berhasil? Ekspresi singa emas menjadi semakin rumit, menatap Shi Hao di sana. Bahkan cahaya bintang pun mengaduk. Ada seseorang yang berteriak kaget, melihat keluar angkasa. Dalam keadaan linglung, mereka mendengar sungai bintang melonjak, suara menderu terdengar dari luar angkasa. Cahaya bintang bersinar tanpa henti. Ini adalah resonansi gugus bintang, memberi selamat kepada yang kuat di jalur makhluk tertinggi, sejenis pemandangan langit dan bumi yang tidak teratur. Singa emas berkata, ekspresinya menjadi semakin serius. Dia sudah mencapai titik ini, Huang benar-benar monster, akan menentang surga. Singa emas merasa seperti makhluk tertinggi semu yang paling muda dalam sejarah akan berhasil, akan mengambil langkah itu. Di dunia luar, seperti yang diharapkan, memang ada suara-suara yang terdengar, atau mungkin bisa disebut Dao Tremor. Ini adalah goncangan hukum alam langit dan bumi. Kelompok bintang bergetar, gemetar 9 kali berturut-turut, dan kemudian mereka akan mencurahkan kemegahan matahari dan bulan yang bahkan lebih kaya. Bintang-bintang bergetar, bumi bergetar, ini semua pertanda baik. Sekarang sudah mendekati fase akhir, apakah semuanya akan menjadi lengkap? Diakui oleh langit dan bumi, membawa keberuntungan bagi keturunan, sementara diri sendiri juga mengalami evolusi ekstrim. Ini adalah perwujudan dari kemuliaan makhluk tertinggi. Kultivasi, aku sebenarnya meningkat, wawasan aku terhadap dunia semakin dalam. Naga merah itu tercengang. Gangguan yang dibawa oleh Tuan Murahan ini terlalu besar. Orang harus memahami bahwa itu bukan kultivator biasa. Sebagai naga sejati, serta seseorang dengan hanya 30 tahun kultivasi pahit, kekuatan magisnya menjadi mencengangkan, hasil daonya mengejutkan dunia. Itu hanya Huang yang menekannya di alam bawah, atau mungkin benar-benar sudah menjadi tuan. Dirinya saat ini berani menantang makhluk apapun. Tolong lanjutkan. Gemetar bintang, goncangan dao, mari kita buat lebih banyak jenis, gemetar. Kura-kura hitam besar itu menelan ludahnya, karena langsung menembus sebuah level. Makhluk tertinggi bisa menciptakan klan yang kuat, ini benar-benar masuk akal. Berapa banyak waktu yang telah berlalu? Namun makhluk di dekatnya, karena dia, menerima manfaat yang luar biasa. Meskipun singa emas cemas, itu benar-benar menerima manfaat yang luar biasa juga. Tulang dan ototnya bergetar, menerima baptisan, keterampilan daonya tumbuh tak terkendali. Ini adalah hadiah dao yang hebat. Mereka yang menantang hambatan makhluk tertinggi, ketika mereka mendekati ujung jalan, semua jenis tanda keberuntungan akan muncul. Para tetua merasa seperti mereka penuh dengan kehidupan, bahwa mereka menjadi lebih muda. Tentu saja, anak-anak desa batu menerima manfaat terbesar. Mereka menerobos. Ini bukan hanya satu atau dua, tapi lebih luas. Ini hanyalah jenis pemandangan indah yang membuat orang kaget, merasa tak terbayangkan. Ada juga orang-orang yang berada di puncak kehidupan mereka, misalnya, keturunan dari 7 raja yang dibawa Shi Hao kembali dari Desolate Border. Sekarang,
beberapa dari mereka diselimuti berkat surga dan bumi, diselimuti kemegahan ilahi. Mereka bukan anak-anak yang tumbuh di desa, namun tubuh mereka masih ditempa ulang. Benar, 7 Raja Desolate Border menetapkan jasa besar. Sekarang, dunia menganugerahkan hadiah Dao yang hebat, sejenis hadiah, keberuntungan bagi keturunan 7 Raja. Seseorang menyadari, mendapatkan beberapa wawasan. Garis menakutkan cahaya merah turun dari luar angkasa, bergegas menuju kepala Shihao. Itu akan datang. Kelopak mata singa emas melompat gila-gilaan. Itu benar-benar mengkhawatirkan, karena saat-saat terakhir telah tiba. Jika Shihao berhasil, maka dia akan menjadi makhluk tertinggi. Jika dia gagal, maka dia selesai. Jalan makhluk tertinggi, bahkan pada fase terakhirnya, masih penuh bahaya. Misalnya, bahkan sekarang, Shihao menghadapi gangguan. Garis cahaya itu seperti kilat, tapi jelas bukan. Itu sangat cemerlang, sangat merah seperti setetes darah. Itu turun dari luar angkasa, ingin meledakkan tengkorak Shihao. Apa ini? Beberapa orang menjadi takut. Meskipun mereka hanya menonton, mereka masih merasakan bahaya yang tak terlukiskan, mereka semua tidak bisa menahan gemetar. Ada beberapa yang mengatakan bahwa ini adalah interogasi dunia yang berat, jika seseorang tidak dapat melewatinya, maka mereka akan berubah menjadi abu yang tersebar dan asap yang tersebar. Singa emas berkata. Pada kenyataannya, 90% dari mereka yang gagal saat menyerang pada hambatan tertinggi gagal pada tahap akhir ini. Tepat pada saat ini, Shihao bergerak. Matanya masih terpejam, tapi dia melepaskan diri dari desa batu. Sosoknya melintas, bergegas ke langit, mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Ah, kenapa dia pergi? Semua orang tercengang, merasa takut. Itu karena mereka baru saja belajar dari singa emas bahwa ketika menyerang pada hambatan tertinggi, semua orang akan tetap sangat berhati-hati, mereka tidak akan bertindak gegabah. Paling tidak, ketika merebut sumber alam semesta, mereka tidak boleh kurang ajar. Dia takut jika dia gagal, desa batu akan dihancurkan, hutan belantara yang besar akan dimusnahkan. Ekspresi singa emas itu serius. Apakah dia akan baik-baik saja? Apakah dia dalam bahaya? Tanya Yunshi, wajahnya menjadi putih pucat. Di samping, napas Shi Ziling dan istrinya tergesa-gesa, ekspresi mereka penuh kepanikan, terlalu khawatir. Berbicara secara logis, dia sudah mencapai titik ini. Dengan bakatnya yang aneh dan mengerikan, dia seharusnya bisa melewatinya. Singa emas menjawab, garis cahaya merah itu sebenarnya tidak mungkin untuk dihindari. Itu terkunci ke Shihao, pada akhirnya dengan paksa menabrak tubuhnya, menabrak tengkoraknya. Gelombang kabut merah menyebar keluar. Tubuh Shihao terhuyung-huyung, tetapi dia menstabilkan dirinya sendiri, tidak terbunuh, tidak jatuh. Seberkas cahaya ungu mengalir, aura agung, membawa perasaan agung dan luas. Itu mengalir turun dari atas, menghadap semua kehidupan. Shihao mengerutkan kening, masih belum membuka matanya. Namun, dia malah lebih lanjut mengalami ini bukan kilat, tetapi lebih seperti wasiat besar. Apa yang disebut interogasi langit dan bumi, apakah itu membawa kehendak dunia? Shihao berpikir sendiri. Saat ini, dia sudah bangun, keluar dari meditasinya. Mulai sekarang, dia harus menahan kekuatan ini. Jalan makhluk tertinggi, dia ingin berhasil, dia tidak ingin gagal. Surga dan bumi keberuntungan masih mengalir turun. Semua jenis cahaya keberuntungan menyebar seperti riak air, bergelombang di dekat desa batu manfaat yang luar biasa. Namun, jenis hadiah ini masih memiliki batasnya, tidak mungkin itu bisa berlanjut. Mereka yang memperoleh manfaat terbesar menerobos 2 kemacetan dalam sehari, menembus 2 alam kultivasi yang hebat. Adapun baptisan, mengubah potensi pertumbuhan seseorang, bahkan lebih sedikit lagi kebutuhan untuk membicarakan manfaat dari ini. Cahaya ungu menerpa tubuh Shihao. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, roh primordialnya hampir meledak, tetapi dagingnya sebenarnya tidak terpengaruh. Dia merasakan bahaya yang semakin besar. Jalan makhluk tertinggi sangat sulit. Dia dihalangi. Tidak bagus, aku harus meninggalkan tempat ini. Shihao membuat keputusannya. Nasib baik dunia sudah diterima oleh orang-orang desa batu, sudah waktunya dia pergi. Jika tidak, begitu ada beberapa perkembangan aneh, maka itu mungkin melibatkan desa batu, serta menghancurkan hutan belantara yang besar. Dia bergerak, akan pergi. Singa emas terkejut. Seseorang harus memahami bahwa ketika mencoba mencapai Dao, seseorang tidak dapat secara acak mengubah banyak hal. Tidak ada yang memiliki energi sebesar itu, mengubah lokasi terlalu berisiko. Mungkin interogasi dunia bahkan akan sangat berubah, anggap ini sebagai jenis provokasi. Kecemerlangan ungu mengamuk antara langit dan bumi, mengalir turun dari luar angkasa, meledakkan tubuh Shihao sampai dia gemetar hebat. Semangat primordialnya akan meledak, kecepatannya sangat cepat. Dia bergerak cepat, meninggalkan desa batu, melintasi hutan belantara yang luas, ingin meninggalkan wilayah yang dikenalnya ini, membawa semua bahaya bersamanya. Sepanjang jalan, cahaya ungu berkelap-kelip, seolah-olah ada pilar penyangga surga. Itu langsung turun,
terhubung langsung ke bagian atas kepalanya, tanpa henti jatuh. Ini sangat aneh, dan juga sangat berbahaya. Itu karena tidak seperti cahaya merah, menghilang setelah gagal menghancurkannya. Cahaya ungu ini benar-benar terkunci pada Shihao. Di surga, seolah-olah ada sumber kehancuran yang menempel pada Shihao, terus menyerang roh primordialnya. Itu mencoba untuk menghancurkannya, bahkan tidak memberinya kesempatan. Hauer! Shi Ziling berteriak, wajah Qin Yining semakin pucat, tidak memiliki sedikit pun warna. Tangan Yun Shi terkepal erat, persendiannya yang putih bersih dan halus sudah berubah menjadi hijau karena tekanan. Dia sangat gugup, karena Shihao, yang baru saja menjadi pendamping Daonya, sekarang dalam bahaya besar. Nak, kamu harus menanggungnya. Kepala klan tua Shi Yunfeng juga bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kekhawatiran, sangat ketakutan. Di dalam desa batu, semua orang sangat bersemangat. Mereka merasakan bahwa Shihao berada pada titik balik terbesar dalam hidupnya. Jika dia berhasil melewatinya, maka dunia di hadapannya akan sepenuhnya terbuka, bebas baginya untuk berkeliaran. Namun, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, maka dia akan mati. Ini adalah kesempatan, tetapi lebih dari itu bencana. Seperti yang diharapkan, bergerak seperti ini sama dengan mengeluarkan provokasi, sehingga interogasi dunia menjadi lebih sengit. Awalnya, seberkas cahaya ungu itu seharusnya menghilang. Singa emas bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukan karena niat baik untuk Shihao, melainkan karena takut jika tubuh dan jiwa Shihao binasa, maka ia juga akan mati di sini. Ketika berada di sisi lain, ia sudah mendengar bahwa jika seorang penguasa mengeluarkan provokasi, itu mungkin menimbulkan masalah besar, dihukum dengan ganas dan berat. Saat ini, Shihao kemungkinan besar mengalami situasi seperti ini, bahkan membuat wajah berbulu singa emas itu berkerut. Itu benar-benar ingin mengaum karena marah. Kultivasi Shihao saat ini sudah lama jauh melebihi imajinasi semua orang. Hanya dengan satu langkah, gunung dan sungai akan berbalik, langit berbintang mendekat, itu benar-benar bumi hingga beberapa inci. Zaman sekarang sudah benar-benar berubah. Anak muda masa lalu sekarang telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dengan mengangkat kaki Shihao, dia bisa menuju ke luar angkasa. Seberapa mengerikan kultivasi ini, seberapa mengerikan kecepatan ini, itu sebabnya meskipun jaraknya sangat jauh, di bawah langkah Shihao yang terus-menerus, dia sudah melewati siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Dalam sekejap mata, dia sudah tiba di depan dinding kerajaan. Dia tidak mencoba menuju ke wilayah lain, melainkan ke kekacauan utama. Tidak banyak yang tersisa untuk dikatakan. Dia langsung mengirim tinju keluar, menabrak dinding ranah. Tinjunya kokoh dan tidak putus, membuat tempat itu meledak. Sekarang, tidak banyak di alam bawah ini yang bisa menghentikannya. Dia langsung memasuki kekacauan utama. Ini adalah zona kekacauan utama di luar 8 wilayah, brutal, berbahaya, penuh dengan aliran ruang waktu yang kacau, sumbernya. Kekacauan primal melonjak seperti awan, juga seperti tungku cairan logam yang saat ini sedang disempurnakan. Tempat ini tidak asing bagi Shihao. Setelah bertahun-tahun, setiap kali dia perlu memahami Dao Agung, atau ketika dia harus menguji beberapa hal, memeriksa buah daonya sendiri, dia akan selalu datang ke sini. Kalau tidak, dia takut dia akan menghancurkan daerah sunyi. Cahaya ungu melonjak seperti gelombang, langsung mengalir ke langit, menjadi semakin menakutkan. Ini adalah pukulan terakhir yang diberikan cahaya ini. Tubuh Shihao bergetar, dipukul sampai pori-porinya semua rileks, seluruh tubuh diliputi pancaran cahaya ungu. Namun, itu masih tidak melukai tubuhnya. Cahaya berputar-putar, berkumpul menuju tengkoraknya. Dong! Seolah-olah beberapa lusin gelombang guntur menabrak telinga Shihao, melonjak di dalam tengkoraknya. Petir ungu bersinar beruntun, semuanya menyerang roh primordialnya. Cahaya ini tidak membahayakan tubuhnya, hanya menyerang roh primordialnya. Itu seperti kehendak yang luar biasa yang menginterogasi semua makhluk di dunia ini, ingin memberikan hukuman yang paling berat. Rambut Shihao berantakan, tubuhnya bersinar. Roh primordialnya bahkan lebih berjuang dengan intens, cahaya api mengamuk di sana, kekuatan roh primordial melonjak. Dia menggunakan metode Dewa Willow, meningkatkan kekuatan hidupnya secara ekstrim, membungkusnya di sekitar roh primordialnya terus-menerus untuk melindungi dirinya dari cahaya ungu itu, melawan. Pada akhirnya, dengan suara hong, api berwarna ungu menyalakan langit, bahkan mengubah roh primordialnya menjadi warna ungu. Ini sangat berbahaya. Shihao terhuyung-huyung, indera ilahinya akan terhapus. Namun, pada saat inilah Shihao memperoleh pemahaman, semua jenis wawasan muncul di benaknya, semua jenis jejak dao besar muncul. Dia tahu bahwa cahaya merah sebelumnya dipicu oleh energi darahnya, dan sekarang, cahaya ungu itu bahkan lebih disebabkan oleh puri ungu di dalam tubuhnya, semua cahaya ini sesuai dengan tubuhnya. Apa yang disebut roh primordial Parpel Manor, sekarang menunjukkan makna yang paling mendasar. Pertumbuhan paling mendasar dan mendasar, justru yang muncul di hadapannya. Pada akhirnya, cahaya ungu menghilang. Shihao berdiri di tempat,
tidak bergerak untuk waktu yang lama. Energi ungu berputar-putar di dalam roh primordialnya, cahaya warna-warni meluap, menghasilkan hamparan ungu tua. Akhirnya, dia menghela nafas. Dia hampir saja menghancurkan roh primordialnya, kehilangan nyawanya. Jalan makhluk tertinggi sebenarnya sesulit ini. Dia merasa sudah cukup kuat, sudah membuat persiapan yang cukup, namun dia masih menghadapi bahaya yang begitu besar. Mungkin justru karena tahun kultivasinya tidak cukup, terlalu jauh dari garis pemisah, 500 tahun. Kemudian, dari langit, seberkas cahaya keemasan turun, menyalakan daging Shihao. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, efeknya tidak terlalu bagus. Pada saat itu, dia berubah menjadi obor manusia, dibakar di sana. Pancaran dan panas yang mengerikan dilepaskan, bahkan membuat kekacauan utama melonjak dengan intens. Ruang waktu menjadi kacau, retakan kosong besar muncul dari waktu ke waktu, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Shihao saat ini. Rasa sakit yang membakar tubuh adalah hal yang paling menakutkan saat ini. Pada akhirnya, Shihao tidak bisa membantu tetapi melepaskan raungan panjang. Saat tubuhnya tersulut, terbakar hingga saat-saat terakhir, sebagian dagingnya mengering, bahkan menghitam hangus. Beberapa tulang diekspos, dibakar sampai menghasilkan kilau keemasan, dan kemudian menjadi hitam. Seberapa menakutkan hal ini? Seseorang sekuat Shihao tersiksa sampai tingkat ini, api yang tidak mungkin padam, yang disebut api dao besar juga tidak bisa dibandingkan sama sekali. Api ini sangat aneh, tetapi hanya ingin menghancurkannya, membakarnya menjadi abu. Api neraka? Shihao mengerti. Ini adalah api neraka tanpa akhir, bukan cahaya api dalam arti normal. Itu membawa jenis kehendak, jenis penilaian, penindasan kejam dari alam semesta yang besar. Semua dosa dan semua karma turun bersama, berubah menjadi api neraka, membakar tubuhnya. Itu berbeda setelah semua. Jalan makhluk tertinggi terlalu sulit. Dia sudah mengambil setengah langkah keluar, sekarang pada dasarnya sudah menjadi makhluk tertinggi, namun pada akhirnya, dia masih segera mengalami siksaan jenis ini, akan dibakar menjadi abu. Api mengamuk bergegas ke langit. Shihao duduk, tidak lagi bergerak. Dia menanggung semua ini secara langsung, tidak menggunakan teknik berharga atau metode hebat lainnya. Itu karena dia telah mendengar bahwa ketika api neraka dunia fana secara langsung diterapkan pada tubuh, itu adalah jenis penempaan, juga pembaptisan terbesar dari makhluk tertinggi sejati. Jika dia bisa menanggungnya, itu akan membawa manfaat besar bagi dirinya sendiri. Cahaya api meluap ke langit, mengubah segalanya menjadi buram. Tempat ini sangat menakutkan, seolah-olah ada obor besar abadi yang menekan tempat ini, membakar semua kejahatan dunia. Pada akhirnya, cahaya api itu semua terhapus. Seolah-olah ada kepingan emas yang tersembunyi di dalam abu, ada bagian tubuh Shihao yang bersinar, beberapa bagian layu, hitam hangus. Dia mengguncang tubuhnya dengan keras. Abunya dibuang, tubuhnya yang layu memulihkan kekuatan hidupnya. Cahaya keemasan berputar-putar di seluruh tubuhnya, seolah-olah tubuh emas abadi sedang ditempa ulang. Aura makhluk tertinggi meletus dari tubuhnya. Aura makhluk tertinggi, apakah dia sudah memasuki domain ini? Shihao dengan hati-hati memeriksa dirinya sendiri. Kekuatannya meningkat secara drastis, menjadi jumlah yang lebih kuat dari alam rilis diri. Baru hari ini dia benar-benar mengerti seberapa jauh di atas makhluk tertinggi, bagaimana mereka bisa mendominasi makhluk dari semua klan lain. Dengan kultivasinya saat ini, bahkan tanpa mengambil tindakan, hanya dengan melepaskan sedikit auranya, itu sudah cukup untuk membuat para kultivator dari alam kultivasi lainnya gemetar, tubuh mereka pecah. Dibandingkan sebelumnya, dominasi mutlak, perasaan berada di atas, sulit dijelaskan. Hanya Shihao saja, hanya setetes darah yang bisa membersihkan sekte tingkat atas, gelombang tangannya mampu menghancurkan domain bintang, menghaluskan matahari, bulan, dan bintang. Jika dia melepaskan niat membunuh, dia bisa langsung menghancurkan kelompok kultivator self-release realm. Jenis pertumbuhan eksplosif kekuatan ini menghasilkan gelombang besar dalam pikiran Shihao. Sebuah parit surgawi yang tidak dapat diatasi. Dia sangat tersentuh ke dalam. Meskipun pelepasan diri adalah tingkat kultivasi yang lebih rendah dari makhluk tertinggi, perbedaannya luar biasa. Ada jurang yang tidak bisa dilewati. Apakah dia memasuki alam makhluk tertinggi begitu saja? Shihao terguncang. Dia ingat bahwa setelah dia memutuskan banyak pikirannya, membayar harganya, barulah dia naik di jalan ini. Dia sekarang berhasil? Namun, semua ini terjadi terlalu cepat. Meskipun ada kesulitan, serta bahaya bagi hidupnya, secara komparatif, jalan makhluk tertinggi ini tidak mustahil seperti yang dia bayangkan. Ada yang salah, keterampilan dao aku tidak stabil, kekuatan magis aku naik dan turun, daging dan roh tidak lengkap. Shihao memeriksa dirinya sendiri, dengan kepala dingin memeriksa kekurangannya sendiri. Dia mengangkat kepalanya ke arah langit. Pada saat terakhir, apakah itu benar-benar hanya seberkas cahaya yang datang untuk mengujinya? Apa yang disebut interogasi langit dan bumi tidak seseram yang dia bayangkan. Dunia mendung, kekacauan utama mendatangkan malapetaka,
kekosongan membelah, fragmen waktu beterbangan. Shi Hao terganggu. Sepertinya ada yang salah, apakah dia benar-benar maju begitu saja? Dia merasakan sedikit keraguan. Dia berjalan keluar dari kekacauan utama, ingin memasuki daerah sunyi. Saat bergerak, dia merasa kedinginan. Itu hanya perasaan sesaat, dengan cepat memudar. Namun, Shi Hao segera membeku. Itu karena pada saat itu, seluruh tubuhnya menjadi sedingin es, bulu-bulu halusnya berdiri tegak, jantungnya mulai berdebar. Pada saat itu, pikiran level tertingginya benar-benar merasakan sedikit kegelisahan, seolah-olah kiamat akan datang. Seberapa menakutkan masalah besar ini? Setelah beberapa keraguan, Shi Hao terus berjalan ke depan. Dia ingin melihat apa sebenarnya itu. Dunia menjadi mendung, kekacauan utama menyebar. Hanya ada kehampaan tak berujung, kehitaman sampai membuat seseorang tercekik, membuat pikirannya muram. Semakin jauh Shi Hao berjalan maju, semakin terkejut dia. Jalan kembali ini sepertinya tidak benar, mengapa menjadi begitu mencekik? Dia tahu ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak berhenti, masih melanjutkan. Segera setelah itu, dia melihat jalan khusus yang terbuat dari batu hitam. Dia langsung mengambilnya. Setelah diperiksa lebih dekat, tampaknya telah direndam dalam darah, warna merah gelap. Mayat! Mayat-mayat berjatuhan di pinggir jalan satu demi satu. Mayat-mayat ini sangat aneh, sangat istimewa. Mereka semua melepaskan niat bertarung yang menakjubkan dan aura yang kuat. Meskipun mereka sudah mati, masih ada jejak abadi yang melonjak. Aura makhluk tertinggi. Shi Hao tergerak. Jalan di dalam kekacauan utama ini sangat aneh. Di sisi jalan batu, sosok-sosok itu semua memiliki aura makhluk tertinggi yang dilepaskan dari tubuh mereka. Banyak mayat di sepanjang jalan makhluk tertinggi. Pada saat ini, dia melihat sebuah monumen yang rusak tepat di sisi jalan. Ada beberapa karakter yang terukir di permukaannya, berlumuran darah, membawa gelombang niat membunuh. Shi Hao terkejut. Bahkan seseorang sekuat dia merasa kedinginan, tubuhnya menjadi tegang, merasakan bahaya besar. Di ujung jalan ada tebing. Lebih jauh ke bawah adalah hamparan hitam pekat, tidak ada yang bisa dilihat. Ini adalah jurang tak berujung. Jalan makhluk tertinggi. Hanya ada 3 karakter di tanah, ditulis dengan darah begitu saja, merah cerah dan mempesona. Darah ini sepertinya membawa panas juga. Siapa itu? Siapa yang meninggalkannya di sana? Shi Hao berdiri di sana, tidak bergerak sama sekali, diam-diam merasakan, berpikir sendiri. Jalan makhluk tertinggi, jalan di depan rusak, jurang tak berujung di depannya. Apakah ini berarti bahwa jika dia melanjutkannya, dia akan jatuh ke dalam kegelapan, diasingkan ke kutukan abadi? Antara langit dan bumi, suara gemuruh terdengar tanpa henti, seolah-olah ada dao besar yang beriak keluar, bergema, akan bangkit dari kematian. Shi Hao mengangkat kepalanya ke arah langit. Di langit yang gelap, ada beberapa kecemerlangan, sedikit keteraturan. Hatinya mengembangkan sejenis reaksi, mencoba menangkap peluang itu. Kemudian, dia menjadi tercengang, menjadi sangat terkejut. Surga dan resonansi manusia, dia mengerti rahasia tempat ini. Tampaknya nyata, tetapi semua ini adalah jejak yang ditinggalkan setelah berabad-abad. Yang disebut jalan makhluk tertinggi diukir dari Dao Agung, hal-hal yang dialami beberapa makhluk tertinggi sebelumnya. Tidak heran ada kata-kata itu, banyak mayat di sepanjang jalan makhluk tertinggi. Ini memang kasusnya. Dari masa lalu sampai sekarang, jumlah mereka yang mencoba untuk bergegas ke tingkat makhluk tertinggi tidak sedikit, tetapi pada akhirnya, 99% dari individu-individu itu semuanya mati. Semua orang di jalan ini telah gagal. Shi Hao belum menyelesaikan jalur makhluk tertinggi. Jika dia gagal, dia juga akan menjadi salah satu dari mereka. Apakah jurang hitam menunjukkan akhir dari sebagian besar dari mereka? Langit dan bumi menjadi sunyi, semua kecemerlangan menghilang. Berbagai sensasi memudar. Shi Hao berhenti sebentar, lalu dia terus maju, tegak dan tidak takut. Dia mengambil langkah itu, langsung tiba di atas jurang. Jalannya rusak, mereka semua harus melanjutkan sendiri. Jalan makhluk tertinggi, ini adalah ujian terakhir. Dengan setiap langkah, Shi Hao turun sedikit, akan memasuki jurang tak berujung. Apa yang dilambangkan ini adalah kebejatan, kehancuran. Sosoknya menghilang, terus menurun. Shi Hao melepaskan semua potensinya, menahan segalanya. Dia ingin melompat keluar, bergegas ke surga, tetapi gelombang tekanan yang tak terbatas menimpanya, ingin menghancurkannya ke dalam jurang. Dia bergerak maju, tetapi juga jatuh, apalagi sangat cepat. Dia tidak tahu seberapa jauh dia harus maju, dia juga tidak tahu seberapa jauh dia terjatuh. Itu menjadi lebih gelap dan lebih gelap, semuanya tidak jelas. Bahkan mata surgawi menjadi tidak efektif. Hanya saja, pada saat-saat terakhir, kaki Shi Hao sepertinya telah melakukan kontak dengan sesuatu. Saat dia menundukkan kepalanya, rasa dingin mengalir di benaknya, ini adalah dasar jurang. Ada mayat di mana-mana. Ada banyak orang yang meninggal di jalan ini sebelumnya. Mereka semua adalah orang-orang yang gagal. Ini bukan mayat yang sebenarnya, melainkan hal-hal yang diukir oleh Dao Agung. Namun,
mereka benar-benar ada sebelumnya. Darah Xi Hao melonjak, terbakar. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan pembatasan, menentang penindasan. Dia bergegas ke atas, tidak ingin menjadi anggota lain dari mayat. Metode kematian Phoenix sejati. Suara kengkiang terdengar di sekitar tubuh Xi Hao, bulu-bulu berkibar di dunia ini. Ini adalah teknik berharga Phoenix sejati yang menampilkan kekuatan, melepaskan energi kematian, membakar kegelapan. Tempat ini menjadi terang benderang. Dia melawan, berharap bisa melewati jurang yang gelap ini. Ketika energi kematian benar-benar menghilang, tombak ilahi terbang dari depan, menembus tulang depan dengan suara peu, hampir menembus seluruh kepala. Ini terlalu menakutkan. Tulang depan Xi Hao bersinar, menjepit tombak ilahi ini, dan kemudian dia menariknya keluar. Jenis percobaan ini agak aneh, terlalu mendadak. Riak-riak dan bintik-bintik larut di antara telapak tangan dan jari-jarinya. Ini adalah tombak yang terbuat dari hukum alam, tersebar terpisah. Jalan makhluk tertinggi terlalu sulit? Setelah mengalami api neraka fana, dia hanya bisa dianggap sebagai makhluk tertinggi semu, belum menyelesaikan jalan ini. Sekarang ini adalah ujian terakhir. Xi Hao terus maju, mengalami 9 hari 9 malam siksaan ini. Selama periode ini, dia akan menghadapi hidup dan mati setiap kali, tubuhnya hampir dilenyapkan berkali-kali. Dalam contoh yang paling menyedihkan, dia hanya memiliki roh primordial dan beberapa tulang yang tersisa, serta beberapa tetes darah. Namun, dia masih bertahan pada akhirnya. Ini, apakah dia bisa bertahan sampai akhir? Dia merasa jalan hari ini mungkin lebih sulit daripada jalan menuju keabadian. Mengapa? Mengapa begitu sulit bagi aku untuk menjadi makhluk tertinggi? Kenapa susah sekali? Xi Hao bertanya pada dirinya sendiri. Dia kemudian melihat ke arah langit yang gelap. Hukum Dao itu alami, sementara kamu, keinginanmu untuk tumbuh terlalu cemerlang, tidak alami. Sepertinya ada suara misterius yang menjawabnya, dirasakan oleh Xi Hao. Aku ingin mencapai Dao. Tatapan Xi Hao sedingin es, keinginannya tegas. Dia melangkah maju tanpa ragu-ragu, tekadnya kuat. Pada saat itu, kegelapan menghilang. Dia bisa melihat pantai di sisi lain. Xi Hao ingin memanjat, tetapi diam-diam, dari langit gelap di atas, ada rantai yang jatuh satu demi satu, menguncinya, menggantungnya di depan tebing, tidak bisa bergerak sama sekali. Hukum Dao tidak wajar? Suara agung terdengar di sini, tetapi juga sepertinya terdengar dari dalam hati Xi Hao. Jika seseorang tidak memiliki pikiran, Dao apa yang bisa dia capai? Dia seharusnya berubah menjadi batu, teriak Xi Hao. Antara langit dan bumi, semua jenis cahaya meletus. Rantai itu mengeluarkan suara hualala. Puluhan hingga lebih dari 100 menusuk tubuhnya, dan selanjutnya mengikatnya. Darah menyembur keluar. Xi Hao mengeluarkan erangan teredam. Kemudian, semua rantai mulai terbakar. Ini adalah jenis simbol yang berbeda, semuanya memanggang tubuh Xi Hao. Munculnya salah satu dari mereka dapat menghancurkan makhluk yang kuat, sementara sekarang, begitu banyak dari mereka segera muncul pada saat yang sama. Sisa pikiran, satu demi satu, semua orang berpikir. Suara agung itu terdengar lagi. Ketika pikiran hilang, saat itulah Dao tercapai, kan? Sebelum ini, Xi Hao sudah memotong banyak pikirannya. Namun, masih ada begitu banyak sekarang? Yang terputus sebelumnya masih belum cukup, aku harus berubah menjadi batu sebelum kamu puas? Ekspresi di mata Xi Hao menjadi dalam. Api yang mengamuk melonjak, semua jenis simbol meletus, menenggelamkannya di dalam. Rantai besi menembus tubuhnya satu demi satu, membakarnya, menghanguskan tubuhnya hitam pekat, di ambang kehancuran. Xi Hao mengalami siksaan yang paling mengerikan. Dalam beberapa hari terakhir, otot dan tulang Xi Hao telah benar-benar hancur, dibakar oleh simbol, bahkan roh primordialnya menjadi redup. Dia membentuk kembali tubuhnya lagi dan lagi. Namun, setiap kali dia pulih sedikit, nyala api akan menjadi lebih kuat. Alih-alih ini, aku mungkin juga bergegas ke surga dengan 10.000 pikiran. Xi Hao mengeluarkan raungan rendah. Pikiran masa lalu yang telah dia putuskan semuanya meletus, muncul di benaknya. Mereka bergegas keluar dari dalam tubuhnya, dan kemudian mereka bersinar. Tempat ini melonjak intens, lebih banyak rantai muncul, mengikat di sekelilingnya, ingin membakar tubuh dan jiwanya. Di belakangnya ada jurang hitam tak berujung, di depan ada tebing. Xi Hao digantung di atas jurang, sangat dekat dengan pantai, tetapi tidak bisa menyeberang. Itu sangat aneh. Rantai besi ini datang dari langit di atas, tanpa kata dan tidak komunikatif, turun begitu saja, menembusnya. Tubuhnya berlumuran darah, di penjara di sini. Semakin dia berjuang, semakin erat dia terikat. Saat ini, rantai tak berujung menembus tubuhnya. Suara agung itu datang dari pikirannya atau dari surga di atas, satu rantai satu kehendak, ini agak menakutkan. Api yang mengamuk melonjak, cahaya berapi-api melompat-lompat, menerangi bahkan jurang yang gelap. Ada mayat yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Tempat ini menjadi semakin menakutkan. Daging Xi Hao tersulut, tulang-tulangnya bahkan tersingkap, terbakar seperti logam. Api merah menyala di sana.
10.000 wasiat melonjak, rantai besi melonjak, api mengamuk berkobar. Tubuh Shihao dengan cepat mengering, menjadi seperti sepotong batu bara hangus, apalagi jenis yang akan pecah. Jalan makhluk tertinggi ini sebenarnya sesulit ini? Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, menolak, berharap untuk membebaskan diri dari situasi sulit seperti ini. Masih ada sedikit jarak dari pantai, sudah dalam jangkauan, bagaimana mungkin dia menyerah di sini? 500 tahun, apakah itu benar-benar garis tabu yang tidak bisa dilintasi? Dia diam-diam bertanya pada dirinya sendiri. Dengan bakatnya, menjadi makhluk tertinggi di masa depan praktis dijamin. Alasan dia dalam kesulitannya saat ini adalah karena dia tidak sabar untuk hasil, ingin segera bangkit. Dia khawatir tidak akan ada banyak waktu tersisa, takut bahwa kekuatan besar lainnya tidak akan memberinya kesempatan untuk bangkit. Dia khawatir pertarungan hebat akan tiba. Dia merasa bahwa dia tidak punya cukup waktu, bahwa jika dia membuang waktu lagi, maka semuanya akan terlambat, takut dia tidak akan memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi sebelum dia terbunuh di domain mortal Dao. Jika dia tidak segera bergegas ke surga, dia pasti akan terbunuh di masa depan, bahkan tidak diberi kesempatan untuk berjuang. Ini kemudian akan menjadi penyesalan terbesarnya, dilahirkan di masa ini. Mencapai Dao, dia mengeluarkan raungan, meronta-ronta, melakukan yang terbaik untuk terbang ke atas, berharap melayang ke surga. Yang disebut rantai besi muncul satu demi satu, semuanya turun dari kubah surgawi di atas. Shihao melakukan semua yang dia bisa, mendekati tempat itu. Tubuhnya yang akan berubah menjadi batu bara hangus tertutup retakan. Dagingnya mengering, menghilang, berubah menjadi abu. Tulangnya berwarna merah cerah, hampir meleleh, retakan halus menutupi permukaannya. Dapat dikatakan bahwa dia sudah dalam situasi kritis. Saat ini, dia sedang sekarat. Bukan hanya tubuhnya, roh primordialnya juga sangat lemah. Rantai itu juga menusuk tengkoraknya, membakar di sana. Itu seperti batu bara yang hangus. Tubuh Shihao pecah, tetapi tidak terpisah. Itu karena dia ditusuk di mana-mana oleh rantai, kusut di tubuhnya. Kekuatan hidupnya dengan cepat menurun, hampir mustahil untuk dirasakan. Matanya menjadi redup, rongga matanya menganga, wajahnya kekurangan daging dan darah. Adegan ini sangat mengerikan, seolah-olah dia adalah kerangka hitam hangus. Apakah tubuh dan jiwanya akan binasa di sini? Dia hampir mati, semua energi vitalnya mengering. Apa yang disebut minyak dalam lampu mengering, inilah jenis keadaannya saat ini. Kiang. Tiba-tiba, mata Shihao memancarkan kecemerlangan, menjadi sangat mempesona. Apakah ini flash yang sekarat, langkah terakhir, tas yang luar biasa menyembur keluar. Dari belakang Shihao muncul sayap True Phoenix, gelombang api melonjak dari dalam tubuhnya. Sekarang dia hampir mati, dia mulai mengungkapkan semua jenis kartu Truth. Dia bergegas keluar, tubuh hitamnya yang semula hangus dengan cepat kembali normal. Dagingnya tumbuh kembali, tulang Dao muncul, secara bertahap menunjukkan kecemerlangan. Dia bangkit dari keadaan kritis, kebangkitan pasca bencana. Phoenix Rebirth, ini adalah metode inti yang paling kuat dari klan ini, serta metode pemulihan nomor 1 di dunia, bisa dikatakan tidak ada bandingannya. Tidak hanya bisa mengobati luka seseorang, itu juga bisa digunakan untuk kultivasi. Mereka yang lebih tegas menebang, menghapus kultivasi mereka, dan kemudian memulai kembali dari awal, merekonstruksi diri sejati seperti ini. Kelahiran kembali melalui kematian, kembali dari kehancuran, ini membuatnya menjadi lebih kuat. Ini adalah metode hebat yang tak tertandingi dari garis keturunan Phoenix sejati. Shihao ditekan untuk langkah ini, pergi tanpa pilihan. Dia mengaktifkan teknik berharga klan Phoenix yang tak tertandingi, membiarkan dirinya meledak dengan api yang mengamuk, cahaya berapi-api mengalir ke langit. Segera setelah itu, tubuhnya membengkak, dagingnya berkilau, mengembangkan kilau. Adapun tulangnya yang patah dan bagian lainnya, mereka telah lama direkonstruksi, menjadi seperti baja tempa, melepaskan suara jeng-jeng. Dia bergegas ke atas. Tanpa memutuskan rantai, tidak mungkin dia bisa membebaskan diri. Dia ingin membantai jalannya ke surga, lihat apa sebenarnya yang mengikatnya. Yang disebut satu pikiran satu rantai, apakah ini benar? Dia benar-benar tidak percaya? Seekor Phoenix berbentuk manusia yang dikelilingi oleh nyala api yang berdenyut menyerbu ke awan, ke langit, gangguan membuat kekosongan gua masuk. Suara Dao besar bergemuruh. Dia mencapai titik akhir, melihat kebenaran. Itu adalah Dao besar, gumpalan kekacauan utama, hamparan kekaburan, berubah dan turun di sana. Itu berubah menjadi semua jenis diagram, seperti rumput, pohon, ikan, serangga, semua makhluk hidup. Dalam satu napas waktu, itu berubah menjadi pohon dunia. Itu tidak terlalu besar, tetapi dedaunan berkibar, hukum alam yang tak terhitung jumlahnya, hukum dan ketertiban seperti pelangi, menembus tubuh Shihao. Jadi dari sinilah rantai itu berasal? Segera setelah itu, ia berubah lagi, menjadi binatang purba yang jahat. Yin dan yang berputar, lebih dari 10.000 tusukan tajam menusuk tubuhnya, menembus daging Shihao. Binatang kuno penciptaan dunia?
Shi Hao mengeluarkan erangan teredam, terhuyung mundur, setiap langkah menghasilkan jejak berwarna darah. Kemudian, bintik-bintik cahaya menari-nari. Tempat itu berubah lagi, binatang purba menghilang. Ada benih di mana-mana, bulu-bulu beterbangan, turun dari atas, berakar di tubuh Shi Hao. Ini juga merupakan jenis penyiksaan. Benih-benih itu menyedot darahnya, mengakar di tulangnya, menyerap sumsum tulangnya. Adegan terus berubah. Meskipun Shi Hao membalas, dia masih terluka parah. Jika dia ingin mencapai Dao, maka dia harus menyampaikan Dao di dalam. Ini adalah inkarnasi nyata dari Dao Agung. Itu terus turun, menghancurkan semua orang ke titik di mana mereka merasa ingin meledak. Makhluk hidup ingin mencapai Dao, Dao juga ingin melahap makhluk hidup. Shi Hao merasakan semacam kesalahpahaman. Dia ingin mencapai Dao, memperoleh rahasia dasar dunia, memahami semua jenis hukum alam dan misteri mendalam dunia ini. Namun, selama proses ini, Dao Agung memiliki rencananya sendiri. Dia tiba-tiba memikirkan pagoda kecil itu. Di masa lalu, selalu berbicara tentang keseimbangan, tentang transaksi karma, mungkin ini yang dibicarakan. Jika seseorang ingin mencapai Dao, ia harus terlebih dahulu menyampaikan Dao di dalam. Jika seseorang mencari misteri surga dan bumi yang mendalam sambil memahami hukum alam, dia juga akan terkorosi oleh langit dan bumi, yang terakhir melahap esensi mereka. Itulah mengapa 99% makhluk semuanya mati. Yang disebut kultivator adalah sekelompok individu yang bergerak melawan langit, menentang Dao besar alami selama proses kultivasi mereka, sehingga mereka secara alami akan mengalami kemunduran. Ini adalah kenyataan. Hanya beberapa orang yang dapat menemukan semua jenis metode selama proses kultivasi ini yang memungkinkannya menjadi halus dan alami, yang disebut tempat air mengalir, saluran terbentuk. Namun, Shi Hao tidak seperti ini. Dia dengan paksa naik ke puncak. Dia tidak mengikuti perintah yang ditentukan, bahkan tidak mempersiapkan dengan benar. Pikirannya terlalu dalam, berbenturan dengan apa yang disebut proses alami. Tentu saja, tanpa mencapai keabadian, tidak mungkin dia bisa memahami misteri yang paling dalam. Wawasan instan Shi Hao, pada akhirnya, hanya memungkinkan dia untuk melihat sudut rahasia aslinya. Aku mengambil jalan yang salah. Dengan tubuh sebagai benih, dengan aku sebagai akar, fondasi, kebenaran, aku sebenarnya mencari Dao Agung dari langit dan bumi eksternal. Aku harus menggunakan ini sebagai referensi, dan tidak menirunya. Meskipun Shi Hao terluka parah, darah menutupi seluruh tubuhnya, dia masih berbicara, suaranya dingin dan tegas. Ada jenis resolusi dalam dirinya yang menjadi semakin kuat. Jalannya sedikit menyimpang, tetapi dia sudah mencapai titik ini, tidak ada jalan keluar. Dia masih harus melanjutkan. Dia tidak bisa mati, satu-satunya pilihan adalah sukses. Karena kamu mengatakan satu akan satu rantai, maka kembalilah. Aku akan membiarkan semua keinginan berkembang, mencapai Dao dengan cara ini. Shi Hao meraung, meletus dengan kekuatan terbesar dalam hidupnya. Tubuhnya tampaknya telah meledak, melepaskan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Aura makhluk tertinggi menutupi langit dan bumi. Semua rantai logam menjadi kencang, mengeluarkan suara kengkiang. Di langit, Dao besar berubah terus-menerus, dari naga menjadi anjing normal, lalu menjadi pohon dunia. Namun, setiap kali, masih selalu ada rantai tak berujung kusut di sekitar tubuh Shi Hao, menusuknya. Shi Hao tahu bahwa dia menghadapi masalah besar. Karena pilihan pencapaian Dao, kesulitan yang dia hadapi melebihi yang lain, kemungkinan kematian lebih besar. Semua keinginan membakar Dao. Shi Hao meraung, benar-benar lelah. Tidak hanya dia tidak menyebarkan pikiran-pikiran ini, mereka malah menjadi lebih kuat, meletus dari dalam dirinya, bergerak di sepanjang setiap rantai, bergegas ke Dao besar, mengeluarkan serangan balik. Cahaya api melompat-lompat. Ini adalah kehendaknya, diubah menjadi cahaya yang berapi-api, membakar semua Dao. Namun, saat ini, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Dao yang hebat. Itu seperti ngengat yang membakar dirinya sendiri, bergegas ke api unggun. Dia diledakkan sampai dia jatuh, tubuh terbakar, berubah menjadi arang hangus lagi. Tangisan Phoenix sejati terdengar. Shi Hao menampilkan metode kematian Phoenix sejati saat dalam keadaan hampir mati, bangkit kembali. Dia bergegas ke surga, ingin memutuskan rantai itu, ingin merebutnya kembali. Lagi dan lagi, dia terus maju ke depan. Pada akhirnya, dia lelah secara spiritual, kekuatannya habis. Energi vitalnya benar-benar terbakar bersih. Metode kematian Phoenix sejati juga memiliki batas, tidak mungkin itu bisa digunakan tanpa henti. Di langit, Dao besar berputar, menjadi buram. Pada akhirnya, itu sebenarnya secara bertahap menghilang, surut. Apa yang sedang terjadi? Shi Hao tercengang. Sambil mengambil napas energi terakhirnya, dia dengan rakus menyerap energi esensi di sekitarnya untuk mengisi kembali kebutuhannya sendiri. Kemudian, dia perlahan jatuh, muncul di pantai lain, mencapai tebing di sisi lain jurang. Apakah dia berhasil? Namun, tidak ada kecemerlangan keberuntungan yang turun dari dunia,
juga tidak ada energi makhluk tertinggi yang melonjak tanpa henti, tidak memberinya pembaptisan. Aku hanya akan membaptis diriku sendiri, kata Shihao. Dia duduk di sini, menerima energi dari semua kehidupan di surga dan bumi untuk memenuhi kebutuhannya. Tulang daunnya yang setengah hancur ditempa kembali, dagingnya menjadi cemerlang. Dia dengan cepat pulih. Di alam kultivasinya, dia bahkan bisa bangkit dari setetes darah, apalagi masih memiliki tubuh yang hancur. Itu sebabnya bertahan dan pulih ke puncaknya bukanlah masalah. Shihao meninggalkan wilayah kekacauan utama, muncul di wilayah desolate. Dia merasa bahwa dia lebih kuat dari sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia benar-benar mencapai Dao? Pada titik ini, Shihao masih merasa sedikit ragu sekarang. Mengapa Dao besar yang berwujud pada akhirnya menghilang? Selain itu, dia tidak mendapatkan berkah Dao surgawi, tidak mendapatkan baptisan keberuntungan. Dia hanya dengan tenang berhasil melewati kesengsaraan besar begitu saja? Itu tidak tampak realistis. Raungan singa terdengar dari kejauhan. Singa emas menginjak langit, berlari, sangat cepat, kekuatannya luar biasa. Tubuh singa besar itu bahkan membuat kubah langit bergetar. Pipi singa emas mengalir dengan air mata, melolong, penampilan seperti ini membuat Shihao terkejut. Apakah mereka benar-benar dekat? Syukurlah kamu tidak mati, aku tidak harus menemanimu ke kuburan. Ketika Shihao mendengar ini, dia langsung mengerti. Itu karena mereka memiliki perjanjian kontrak. Takut sekali dia mati, itu juga akan mati bersamanya. Apa yang terjadi? Kamu gagal. Singa emas bertanya. Kamu gagal, namun masih bisa bertahan? Kamu benar-benar orang aneh yang abadi. Agak kesal dengan ketidakadilan ini. Apa yang kamu coba katakan? Shihao menatapnya. Kemudian, dia menunjukkan sedikit kekuatannya, biasanya melepaskannya. Pada saat itu, langit dan bumi ini menjadi berbeda, dunia ini mulai bergetar. Gunung dan sungai berguncang, matahari dan bulan menjadi kabur, seolah-olah semuanya akan runtuh. Singa emas itu ketakutan, semua bulu halusnya berdiri tegak. Ia tidak tahan lagi, seluruh tubuhnya menggigil. Pada akhirnya, itu benar-benar mengecewakan, langsung jatuh lemah ke tanah, gemetar di sana. Ini di luar kendalinya. Ini adalah jenis tekanan yang berasal dari jiwanya, membuatnya bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya, memaksanya untuk berbaring di tanah. Itu terlalu menakutkan. Namun, ada yang tidak beres? Mengapa begitu banyak waktu yang terbuang? Itu mengingat bahwa ketika orang lain mencapai Dao, tidak mungkin itu akan bertahan selama ini. Ini sama sekali tidak normal. Shihao menahan kekuatannya. Dia harus lebih berhati-hati, dia tidak bisa membiarkan fluktuasinya bocor keluar. Semua aura harus disimpan di dalam tubuhnya, atau akan ada masalah besar. Satu kesalahan, jika dia melepaskan auranya bocor, maka itu bisa menyebabkan makhluk lain langsung binasa. Ketika singa emas kembali normal, dengan hati-hati dan serius bertanya, selama beberapa minggu ini, apa yang kamu lakukan? Mencapai Dao, menolak interogasi langit dan bumi. Shihao menjawab, apa? Singa emas tidak bisa tetap tenang lagi. Itu sangat terkejut, tampak seperti telah melihat hantu. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bukankah dikatakan bahwa hanya dibutuhkan 1 atau 2 hari? Apakah ada interogasi langit dan bumi yang berlangsung lebih dari 10 hari? Itu benar-benar normal untuk bertahan hanya 1 atau 2 hari. Seperti apa situasimu saat ini? Singa emas itu skeptis. Shihao melihatnya. Dia tidak menyembunyikan apapun, karena dia tahu singa ini datang dari sisi lain, pengalamannya luas. Pakar pihak lain sebanyak awan di langit, jadi pasti tahu banyak rahasia tentang Dao makhluk tertinggi. Ketika singa emas mendengarkan semuanya, ia menjadi benar-benar terpana. Tidak diberkati oleh langit dan bumi, tidak mendapatkan baptisannya, kamu adalah orang yang mengisi kembali energi esensimu sendiri? Ini. Singa emas merasa itu aneh, tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Pada akhirnya, mau tak mau ia berkata, apakah ini termasuk pencapaian Dao? Kamu pada dasarnya secara paksa memasukkannya. Dao yang hebat bahkan tidak mau main-main dengan kamu, memunggungi kamu, merasa seperti kamu terlalu merepotkan. Itu membuat komentar sarkastik saat syok. Ini terlalu tak terbayangkan. Seperti apa keadaan Huang? Dia tidak sepenuhnya berhasil, bukannya bertahan dengan gigih seperti kecoak abadi? Apakah ini bahkan dianggap sebagai pencapaian Dao? Itu tidak pasti. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, bahkan Shihao sedikit terdiam. Ketika dia dengan hati-hati memikirkannya, dia benar-benar memaksakannya, tidak berhasil, tetapi tidak gagal. Dia tidak tahu apakah dia berhasil atau tidak. Berkat Dao Agung terhadap makhluk tertinggi mempengaruhi terlalu banyak hal. Kamu tidak mendapatkan hal-hal itu, dapatkah kamu dianggap sebagai makhluk tertinggi? Singa emas bingung. Shihao juga berpikir untuk dirinya sendiri. Kekuatannya jelas meningkat, mencapai tingkat yang menakutkan. Dia percaya bahwa jika dia bertemu Jin Taijun atau leluhur lama klan angin, dia pasti tidak perlu lari lagi. Jika dia cukup kuat, maka dia bisa menjadi seperti tetua agung, langsung memukul wajah Jin Taijun berulang kali. Desa batu tampak jauh,
Tetapi bagi Shihao, bahkan ujung dunia yang lain pun dekat. Di bawah kakinya muncul jalan emas besar yang membentang melintasi wilayah Wasteland, langsung tiba di depan desa. Dia langsung melintasi Li yang tak terhitung jumlahnya, turun di depan desa. Penduduk desa bersorak, segera meletus dengan suara bising. Ketika mereka melihat Shihao kembali hidup-hidup, betapa dia tenang dan tidak terpengaruh, ini adalah informasi terbaik. Anakku, bagaimana perasaanmu? Ekspresi Qin Yining dan Shi Ziling keduanya segera berubah dari resah menjadi gembira. Qin Yining menyeka air matanya, senyum muncul di wajahnya. Yun Shi juga datang, sosoknya ramping dan anggun, tenang seperti anggrek yang tenang. Ketika pakaian ungunya berkibar, dia seperti Dewi Bulan yang turun ke dunia manusia, cantik dan dunia lain. Saat ini, matanya juga mengungkapkan kegembiraan, merasakan kebahagiaan dari dalam. Paman kembali. Ini terlalu hebat. Dia pasti mencapai Dao, menjadi tak tertandingi di bawah langit. Sekelompok anak muda bersorak, dengan cepat bergegas. Nah, semuanya baik-baik saja selama kamu kembali, selama kamu aman. Kepala klan tua Shi Yunfeng benar-benar santai. Selama beberapa hari terakhir ini, dia selalu merasa khawatir, takut terjadi sesuatu pada Shihao, sedikit air mata juga menutupi mata tuanya. Saat ini, Shihao mengerti bahwa dia tidak bisa mati bagaimanapun caranya. Seluruh desa memandangnya sebagai pilar mereka. Jika dia jatuh, maka konsekuensinya akan tak terduga. Tuan Murah, hidupmu benar-benar ulet. Kamu bahkan bisa melewati bahaya semacam ini? Naga merah tua itu berbicara. Namun, ketika kata-katanya baru saja selesai, itu dikirim terbang oleh kaki Shihao, menghilang tanpa jejak. Tentu saja, dia sangat berhati-hati, menahan aura dan fluktuasinya, atau naga merah itu akan langsung berubah menjadi abu, bahkan naga sejati pun tidak bisa bertahan. Haha, ini bagus. Kamu benar-benar berhasil. Zuyan melompat-lompat. Hehe, aku tidak menyangka kakakku menjadi makhluk tertinggi. Mulai sekarang, siapa yang berani menantangku? Mereka akan ketakutan setengah mati. Aku harus bergegas dan mengolah tinju dewa kura-kura hitam besar. Blaki ketiga menjulurkan kepalanya, penampilan vulgar di wajahnya. Pergi, menjauhlah ke samping dan latih tinju kura-kuramu atau apapun. Jangan bertindak secara acak seolah-olah kamu sangat dekat. Burung merah besar memukulnya ke samping dengan sayap. Desa Batu mengadakan perayaan besar. Hanya setelah beberapa hari desa menjadi sedikit tenang. Perubahan telah terjadi di dunia ini, energi esensi tampaknya menjadi tipis, dan tampaknya terus menipis. Zuyan mencari Shihao, mengatakan ini. Kenyataannya, kepala klan lama, Shi Ziling, Yun 11, dan yang lainnya juga merasakannya. Mereka semua melihat ke arah Shihao. Orang-orang ini berkumpul untuk mendengar bagaimana perasaannya. Shihao bahkan lebih sensitif, merasakan semuanya dengan jelas saat dia kembali. Selama beberapa hari ini, dia telah mengunjungi tempat-tempat lain di 8 wilayah, menemukan bahwa di mana-mana seperti ini. Dia terlebih lagi memasuki Void God Realm sebelumnya, meminta saran dari kakek burung dan tetua koin. Sebelum pergi, dia memandang Yun Shi, mentransmisikan suara, dunia dalam kekacauan, rekan Dao aku, jadi kita harus berpisah lebih dari kita bersama. Aku pertama-tama akan melakukan perjalanan melalui 9 surga. Terhadap Yun Shi, dia merasa sedikit malu. Demi kultivasi, demi menjadi makhluk tertinggi sesegera mungkin, dia menyetujui permintaan orang tuanya, menjadi teman Dao dengan Yun Shi. Namun, pada malam kamar pengantin, dia langsung memahami Dao, pergi ke kultivasi pengasingan. Aku akan menunggumu. Yun Shi hanya memiliki kata-kata ini. Shihao pergi. Ketika dia melewati wilayah surga, penguasa wilayah terlarang segera menjadi terkejut tanpa henti. Dia tidak pernah berharap Shihao langsung mencapai langkah ini. Ini cukup aneh, itu belum sepenuhnya matang. Namun, aku yakin kamu akan menyelesaikannya. Shihao mengangguk. Dia mengejar Dao ekstrim, harus menyempurnakannya. Mampu mencapai langkah ini sudah bisa dianggap melanggar legenda. Shihao mencapai alam yang lebih tinggi, perjalanan berjalan lancar. Jalan kuno itu sekarang sama sekali bukan masalah baginya, tidak dapat menghalangi langkahnya.